dalam belajar perencanaan keuangan saat mulai membentuk keluarga. Jadi walaupun saya kuliah di latar belakang ekonomi gitu ya, ngambil finance gitu ya, cuman kerjanya waktu itu juga analis perbankan gitu ya, analis kredit pula gitu. Cuman kalau ngeliatin keuangan perusahaan gitu oke gitu kan, jago gitu kan. Cuman kalau keuangan pribadi nggak diurus sama sekali gitu. Nah, saat menikah baru tiba-tiba sadar tuh, wah ini ternyata banyak hal nih yang perlu kita pelajari nih. Dan sekarang mendingan nih kalau sekarang itu kan udah banyak banget source-nya ya. Dulu mau belajar perencanaan keuangan tuh jarang gitu ya kan. Sumbernya cuma ada siapa dulu ya, Mbak Likwina misalnya, Likwinananto atau Bang Adil Akbar gitu atau Safir Senduk gitu. Cuman itu aja gitu dan kita harus googling-googling sendiri, nyari-nyari sendiri. Nah, apa yang saya lakukan saat itu saya tuangkan jadi tulisan di blog gitu. Akhirnya lama oke juga nih nulis terus belakangan gara-gara gabung sama beberapa teman juga sama blogger juga terus pada main sharing-sharing di IG gitu ya udah bikin aja gitu walaupun nggak sering-sering juga ya. Cuman kebetulan juga kan sekarang bergeraknya benar-benar di industri keuangan gitu ya. Industri keuangan secara digital gitu. Jadi ya akhirnya suka sharing-sharing juga karena banyak yang nanya gitu, ini gimana, terus terang kalau sekarang saya kan di industri peer to peer lending sebenarnya, jadi banyak yang pengen tahu tentang investasi online lah, apalah gitu-gitu, jadi ya udah sekalian sharing aja di situ. Gitu sih. Wow, oke, menarik banget ya. Dan pastinya emang karena apa ya, dunia digital ini pasti investasi berubah banget ya. Mungkin dulu Iya, kita iya. kenalnya dari orang tua tuh investasinya dalam bentuk tanah, rumah gitu kan, Betul. emas ya kan, cuman itu aja gitu kan. Nah sekarang kan produknya banyak banget. Nah malam ini kita akan kupas tuntas nih ya Mas ya. Jadi Ya. dari mulai sisi perencanaannya sampai gimana sih implementasinya yang dengan cara yang sederhana gitu kan. Oke Mas, jadi aku nggak banyak-banyak bicara lagi, monggo aja silahkan di-present. Nanti setelah Mas Sofan menyelesaikan presentasinya, kita akan ada Q&A ya Mas. Ya, Thank you banget. thank you. Saya Oke, share screen ya, ya. saya stop sharing dulu sebentar. Oke. Oke. Kelihatan ya? Udah kelihatan. Sip. Oke. Oke, ini lagi ya perkenalan ulang dulu kali ya. Nama saya Tovan Saban. Saya saat ini ya seperti tadi udah di info ya, saya seorang kepala keluarga, anak saya 3. Dua diantaranya kembar. Jadi ya kalau mau ngomong perencanaan keuangan tentang anak ya lumayan gitu ya. Saya mau yang single, mau yang double juga udah pengalaman lumayan. Dan waktu itu juga banyak dibantu ya saat punya anak pertama terutama ya banyak dibantu dari komunitas seperti ini gitu. Makanya luar biasa banget ya masih menyempatkan diri untuk ikut seperti ini karena memang banyak bergunanya banget buat saya dulu terutama buat istri saya ya. Kami waktu itu istri saya kebetulan salah seorang pengurus di Urban Mama dulu. Jadi pada saat masih lumayan di awal-awal gitu ya. Terus banyak sharing-sharing juga, saya juga termasuk berapa kali sharing di sana. Tapi jadi belajar banyak hal di situ termasuk juga tentang keuangan gitu. Latar belakang saya tuh saya dibanyakan di perbankan sebenarnya. Cuman kalau untuk sekarang saya ada di salah satu peer-to-peer lending namanya Aktivaku. Bareng dengan teman-teman yang dulu juga sama-sama di perbankan, kami di sana. Mungkin nanti kalau yang udah tahu peer-to-peer lending udah ngerti lah itu seperti apa. Nanti mungkin ada penjelasannya sedikit juga di belakang. Saya juga aktif di grup blogger keuangan namanya Rupiah. Di situ mungkin ada yang komandannya ada yang namanya Kakanda gitu ya, mungkin pada tahu juga. Andika Diskartes, ada Dani Rahmat, ada Slik Berdasi juga di situ. Kami berempat mendevelop si Rupiah ini. Kemudian saya juga salah seorang konsultan lepas di firma perencanaan keuangan namanya Zap Finance. Kebetulan ownernya Prita Gosi namanya, teman kuliah dulu, jadi kadang-kadang suka membantu di sana. Gitu kira-kira sedikit gambaran. Nah, saya sebenarnya dulu sempat benar-benar megang klien untuk menjadi jadi perencanaan keuangan, dan megang klien. Cuman udah lama enggak juga sih. Jadi saya lebih banyak sharing-sharing, lebih banyak ngajar. Sampai sebelum pandemi sih saya ngajar sertifikasi untuk CFP itu Certified Financial Planner di UI Salemba.
Cuman semenjak pandemi udah nggak lagi, jadi lebih banyak sharing-sharing ya. Zaman sekarang aja lah lewat kayak gini gitu ya, lewat IG live ya gitu-gitulah, diundang-undang gitu ngobrol-ngobrol, terutama sekali mengenai investasi digital sebenarnya sih. Jadi mungkin nanti kita akan banyak ngobrol di sana. Sebenarnya perencanaan keuangan di sini judulnya perencanaan keuangan keluarga muda, nggak spesifik juga ya buat keluarga muda ya, karena sebenarnya namanya perencanaan keuangan, apalagi baru mulai, sebenarnya berlaku buat semuanya gitu ya. Tapi memang namanya perencanaan keuangan ini kebanyakan baru disadari oleh orang-orang pada saat mereka mulai berkeluarga, which is masih berusia muda. Tiba-tiba sadar tuh kalau ternyata namanya dunia single dan dunia setelah berkeluarga tuh beda banget gitu. Tiba-tiba bentar lagi udah punya anak gitu kan. Belum lagi kalau kalau masa pacaran gitu kan masih happy-happy tuh, begitu udah nikah tiba-tiba beda aja gitu kan. Pasangannya suka belanja misalnya, yang satu sukanya nabung gitu, udah beda tuh gitu. Jadi memang mau nggak mau harus ada satu pegangan dulu, harus ada satu apa ya kita bilang ya, kitab sucinya dulu di dalam keluarganya untuk bisa menjalankan untuk perencanaan keuangan gitu. Sebentar, ini kok nggak jalan ya? Oke, jadi saya mulai aja ya. Ini waktunya juga kira-kira maksimum sejam ya untuk bawaan materi ya. Jadi ini kira-kira di awal dulu, saya yakin mungkin untuk sekarang mah udah banyak tahu ya perencanaan keuangan itu seperti apa. Intinya perencanaan keuangan adalah sebuah proses aja untuk mencapai tujuan keuangan gitu untuk dalam semua hal. Tadi udah sempat diceritain mengenai dana pendidikan anak dan lain-lain. Itu adalah part dari yang harus dilakukan untuk perencanaan keuangan. Walaupun itu sebenarnya sesuatu yang akan dijalankan berikutnya setelah dasar dari perencanaan keuangan itu sendiri kita jalankan gitu. Biasanya kalau zaman dulu tuh namanya perencana keuangan tuh akan ketemu kliennya, terus akan dibikin satu apa ya, kayak makalah gitulah, isinya tuh rencana keuangan gitu, do and don't do and don'ts-nya gitu, rules-nya ini mesti begini gitu. Kalau sekarang sih harusnya lebih simpel ya, udah nggak sampai segitunya karena tools-nya udah makin banyak gitu. Nanti kita akan ngobrol di belakang lagi. Nah, perencanaan keuangan itu sebenarnya melalui tiga fase besar ya. Ada namanya kita bilang fase akumulasi, yang saya yakin sebagian besar dari kita ada di fase ini gitu. Mulai dari biasanya ya umur 23, walaupun data-data terakhir sekarang itu mahasiswa, even pelajar pun udah mulai tuh sadar akan perencanaan keuangan gitu. Tapi sebenarnya fase yang mulai benar-benar serius itu katanya sih di usia 23 tahun gitu ya. Terus habis itu konsolidasi 45 sampai 55 saat udah ini ya, udah cukup mapan gitu ya, udah punya keluarga, udah punya anak yang besar-besar gitu. Sampai terakhir fase pengeluaran spending. Nah, perencanaan keuangan itu meliputi tiga fase ini, nggak cuma di fase awal, tengah atau akhir, tapi tiga-tiganya, dan tiga-tiganya itu butuh pendekatan yang berbeda. Mungkin kalau kita saat ini lebih fokus ke yang sebelah kiri ya. Oke, perencanaan keuangan sendiri itu sebenarnya meliputi banyak hal. Kalau orang bilang bahwa perencanaan keuangan itu kadang-kadang diidentikan dengan investasi, enggak juga gitu. Banyak sebenarnya. Investasi cuman satu bagian kecil dari semuanya gitu. Ada, bisa dilihat di situ ya, ada investment itu bagian dari wealth creation ya, sedangkan yang lainnya ada protection, itu masuk ke tadi ya, dana darurat segala macam seperti mention sama Mbak Lasti tadi. Terus ada asuransi dan lain-lain, sampai estate planning itu warisan kalau kita mau meneruskan ke anak kita nantinya. Apa sih yang mendorong terjadinya perencanaan keuangan ini harus benar-benar dipikirkan gitu ya. Satu, harapan hidup makin panjang. Kemajuan kesehatan gitu-gitu ya, dunia kesehatan sekarang itu juga membuat orang jadi harapan hidup tuh makin panjang gitu. Kalau nggak salah di Indonesia saya lupa berapa ya, kalau cewek 72 kalau nggak salah, kalau cowok tuh 69 gitu. Semakin panjang, satu sisi bagus gitu ya, menikmati dunia lebih lama. Cuman masalahnya adalah semakin panjang usia tuh semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Suka atau nggak suka ya, memang itu kenyataannya gitu ya. Ini sedikit gambaran aja untuk dana pensiun kira-kira ya. Cara penghitungannya juga macam-macam. Ini kalau misalnya orang dengan biaya hidup saat ini 10 juta, usia 30 tahun, 25 tahun lagi akan pensiun. Terus kira-kira harapan hidup 20 tahun, which is 75 tahun gitu ya. Nah, maka dia harus punya duit berapa gitu untuk bisa hidup sampai umur 75 tahun gitu. Itu pun dengan asumsi bahwa biaya setelah dia pensiun nanti, biaya hidupnya adalah 60% dari biaya hidup dia saat ini, which is kalau dengan nilai yang dicontoh ini adalah 6 juta.
Kenapa ini penting sebenarnya untuk merencanakan keuangan untuk pensiun nanti? Karena pada saat pensiun nanti bisa jadi usia pensiun adalah masa terpanjang dari seorang manusia hidup di dunia gitu ya. Dan pada saat masa pensiun ini bisa jadi nggak ada penghasilan sama sekali gitu. Ya some people ya akan bilang bahwa ya kan masih ada anak. Iya, iya kalau anaknya mau ngkosin gitu. Kalau mantunya baik gitu kan. Kalau misalnya enggak hidup sendiri gitu jadinya. Mau nggak mau mesti hidup ngandelin diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang ulang tahun gitu ya semoga panjang umur, ntar dulu jangan senang dulu gitu. Lihat dulu gitu mau panjang umur sampai umur berapa lama gitu. Udah siap apa belum? Ini di sini pun kalau contoh ini ya, contoh gambaran hitungan misalnya, oh butuh 44,5 miliar nih untuk hidup 20 tahun setelah umur 55. Itu artinya umur 75 ya udah harus mati di situ gitu kasarnya. Bercanda sih ini ya, biar nggak ngantuk malam-malam. Tapi kira-kira gitu kalau umur sedikit lebih panjang lagi, maka ya dibutuhkan dana yang lebih panjang lagi gitu di situ. Itu kira-kira kenapa perencanaan keuangan makin dibutuhkan sekarang. Nah, ini mungkin yang sangat-sangat relevan untuk kondisi keluarga muda sekarang ya. Tanggung jawab bertambah gitu. Pada saat punya anak, tentu semua orang senang ya. Semua akan senang akan dapat tambahan anak lagi gitu ya, punya anggota keluarga baru lagi gitu. Tapi ya harus sadar gitu ya bahwa begitu anak lahir banyak biaya yang akan keluar di sana gitu ya. Satu berkat tapi juga kita harus siap dengan sesuatu juga gitu. Ada biaya macam-macam ya, biaya popok di sana, biaya mungkin kalau yang nggak bisa ASI harus ada biaya susu di sana gitu ya. Belum lagi kalau mulai beranjak dewasa mulai harus masuk sekolah di sana. Belum biaya makanannya dan lain-lain. Anak ya nama baby gitu kan bukan buat dimainin gitu ya, dikasih makan juga gitu kan. Saya sendiri gitu pada saat awal-awal punya anak pertama dulu kan baru mulai sadar gitu bahwa perencanaan keuangan ini sangat-sangat penting untuk bisa membesarkan seorang anak gitu. Apalagi pada saat punya anak kedua, kembar pula gitu ya. Apa-apa beli mesti double, wah luar biasa gitu. Kalau nggak siap dengan itu gitu ya mungkin akan capek di sana gitu. Nah pertama dulu kita dengan istri pakainya itu apa namanya? Clody. Masih ada nggak ya sekarang Clody ya? Eh, Cuman maksudnya biar hemat gitu atau gimana ya. Pas anak kedua udah nggak mampu dia karena harus ini anak kedua kembar gitu ya. Kalau harus pakai Clody juga kapan dia harus pakainya, kapan dia harus gantinya, kapan dia harus nyucinya gitu ya. Karena dia harus sendiri gitu. Ya akhirnya pakai popok biasa gitu kan. Dan itu pun berarti kan jumlahnya pun harus double dari yang biasa. Nah, itu juga kan harus tahu tuh seperti apa direncanakan juga seperti apa. Hal kayak gini yang juga menjadi satu tantangan banget buat keluarga-keluarga muda nih untuk menghadapi perubahan dalam keluarganya. Ini juga belum lagi kalau kita ngomong mengenai dana pendidikan gitu. 20 tahun lalu gitu waktu masuk UI dulu, saya kebetulan alumnus dari situ, dulu saya bayarnya segini gitu. 1,5 juta gitu tiap semester bayar 1,26 juta gitu. Sekarang gitu ya, anak saya masih playgroup gitu di TK komplek aja jauh lebih mahal gitu bayarnya dibanding ini gitu. Padahal TK nggak jelas aja gitu. Ya, apalagi masuk ke UI sekarang. Saya nggak tahu sekarang itu di angka situ 25 juta, cuman itu sebenarnya angka dari 5 tahun lalu. Nggak tahu sekarang berapa sih, belum terupdate juga. Tapi kira-kira hal-hal ini sih yang harus kita siapkan gitu. Belum lagi mengenai gaya hidup. Ini nanti kita akan masuk di tantangan yang di belakang, saya lebih detail lagi di situ. Plus profil risiko. Ini kenapa profil risiko juga penting karena masing-masing orang apalagi keluarga ya. Suami dan istri punya profil risiko yang mungkin berbeda gitu ya. Bisa jadi nanti pada saat berjalannya perencanaan keuangan bisa jadi beda juga tuh nggak match gitu. Yang satu takut gitu cuma maunya belinya emas gitu, yang satu suaminya misalnya taunya wah doge apaan sih doge gitu kan beli gitu kan. Repot gitu jadinya. Ini yang hal-hal yang harus di-matchingin sebelum kita melakukan perencanaan keuangan dan itu merupakan tantangan kenapa harus muncul perencanaan keuangan gitu. Belakangan mulai muncul lagi hal-hal lain yang akhirnya membuat perencanaan keuangan ini jadi kayak semacam terapi gitu. Karena ini menurut survei dari PwC ya tahun 2019 lalu intinya adalah banyak orang yang stres itu disebabkan oleh masalah keuangan gitu. Masalah di pekerjaan dan hubungan malah kecil sebenarnya. Keuangan yang justru jadi penting dan lihat yang di bawah dari generasi yang paling sering bermasalah stres karena keuangan adalah millennials, which is saya percaya semua yang di sini masuk dalam kategori ini gitu. Katanya paling rentan terhadap stres ini katanya. Berat dong harus ini dong. Ini contoh lebih lanjut lagi tahun 2019 seperti apa stres keuangannya. Nah,
Kenapa ini jadi penting gitu? Karena stres keuangan ini bisa berimbas ke macam-macam gitu. Kesehatan iya, yang paling paling krusial yang kedua, relationship at home. Masih keluarga muda, stres gara-gara keuangan, tapi jadi hubungan jadi nggak bagus sama sekali gitu buat semuanya gitu. Ini yang akhirnya membutuhkan satu solusi, apa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi hal-hal ini gitu. Apalagi saat pandemi sekarang ya. PwC di survei mereka yang terakhir di tahun 2021, mereka bilang bahwa untuk karyawan-karyawan ini 63% bilangnya bahwa financial stress mereka makin bertambah gitu. Lucunya ternyata kebanyakan dari orang-orang ini lebih banyak mengandalkan hidup paycheck to paycheck namanya. Jadi kenapa stres keuangan ini malah menjadi bertambah buruk di saat-saat seperti sekarang. Gitu. Oke, jadi apa yang harus dilakukan nih kalau kita bicara mengenai masalah-masalah yang timbul karena perencanaan keuangan itu tidak dilakukan gitu. Mungkin teman-teman semua kalau misalnya baca dari dari sosial media atau dari manapun gitu, itu mungkin akan selalu dapat banyak referensi gitu mengenai tahapan-tahapan apa aja sih yang harus dilakukan untuk perencanaan keuangan gitu kan. Atau mungkin juga bingung gitu gara-gara kebanyakan informasi juga jadi bingung gitu. Ini apa dulu nih mau disiapin gitu, dana darurat kah atau dana pendidikan kah? Mau lunasin utang dulu kah atau investasi gitu kan, atau investasi di mana gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya pribadi ataupun juga kalau misalnya sering ngobrol-ngobrol dengan sharing-sharing gitu-gitu ya. Saya lebih prefer untuk yang dilakukan pertama justru dua hal ini sebenarnya. Decluttering ini jujur saya kenapa pakai decluttering karena nggak tahu juga nama bahasa Indonesianya enaknya apa ya, beres-beres kali ya atau gimana lah gitu ya. Kalau decluttering lebih identik dengan beres-beres lemari sebenarnya. Cuman artinya sih lebih kepada untuk bisa membereskan masalah tentu harus mengenali masalah dulu gitu. Dan kadang-kadang yang namanya beresin lemari kan malesin ya, lihat berantakan gitu udahlah biarin aja ditunda nanti. Tapi sebenarnya kalau diberesin dan itu beres itu bakal membuat kita jadi senang gitu kan, bisa nemuin barang-barang lama gitu kan. Di saat beresin kalau barang pasangan juga bisa komunikasi enak gitu kan dengan pasangan juga gitu. Jadi banyak ya kalau ketemu foto mantan atau apa sih itu kan bisa dikomunikasikan juga gitu kan perbedaannya, jadi nggak berantem dan lain-lain. Tapi kira-kira itu mirip seperti yang namanya financial planning gitu, karena pada saat kita mulai melakukan decluttering atas kondisi kita jadi tahu gitu apa sih yang kita punya, apa sih yang kita kurang gitu kan. Apa sih rencana-rencana dulu yang mungkin dulu apa ya kan suka orang tuh tulis mimpi-mimpi gitu kan, ditulis-tulis disimpan gitu kan, udah dilupain gitu kan. Nah sekarang kita bisa nemuin lagi tiba-tiba sesuatu yang memotivasi kita untuk memulai untuk melakukan perubahan dari sisi keuangan gitu. Itu dulu gitu kan. Komunikasi pada saat itu pun jadi penting gitu karena buat keluarga muda apalagi ya mengkomunikasikan keinginan dan tujuan ke depan itu menjadi sangat-sangat penting karena itu adalah dasar sebelum menjalankan ini berdua gitu. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke dalam pembuatan laporan keuangan untuk pribadi gitu. Dua hal ini dulu kita lakukan, habis itu baru bisa kita melangkah ke hal-hal yang lain karena pada saat itu kita udah bisa benar-benar kenal kita itu siapa, kita itu mau apa, kita itu kekuatannya ada di mana, kelemahan kita itu ada di mana gitu. Kalau pada saat baru mau menikah itu juga satu hal yang penting dan biasanya jadi beberapa pasangan tuh agak jadi kendala karena ada juga tuh yang masih sungkan ya untuk bisa ngasih tahu penghasilannya berapa, utangnya berapa gitu kan. Atau mungkin dia selama ini tanggungannya ke siapa aja gitu. Itu tuh masih belum berani untuk terlalu terbuka gitu. Nah, harapannya melalui financial report ini semuanya itu bisa jadi kelihatan gitu. Kalau semua jadi kelihatan, jadi jelas gitu kan, jadi lebih enak gitu. Kalau kita mau merencanakan satu tujuan ke depannya seperti apa, kita bisa tahu gitu. Kita punya pelurunya seperti apa gitu. Kendala-kendala juga apa gitu. Itu kira-kira dua hal yang awalnya harus kita lakukan dulu nih. Nah, kita bahas dulu ya untuk detail-detailnya. Ini kenapa juga saya bilang tadi komunikasi juga harus penting karena masing-masing orang juga beda-beda. Bisa jadi satu orang suka untuk menabung, ada orang yang suka untuk belanja gitu ya. Ini kira-kira apa namanya yang karakter-karakter keuangan yang sebenarnya yang ada di dunia ini menurut PwC ya.
Nah, ini yang tadi saya bilang laporan keuangan. Setelah kita bilang kita selesai melakukan decluttering, kita tahu kondisi-kondisi kita seperti apa. Decluttering itu kita jadinya tahu tuh kita punya tabungan di mana aja gitu ya. Kita punya punya saldo di GoPay ada sekian, di OVO sekian, di Link aja sekian misalnya gitu ya. Atau duit di dalam laci ada berapa gitu, kita bisa tahu semua tuh. Jadi kita bisa tahu potret-potretnya kayak gimana gitu. Kali-kali itu punya barang-barang yang berharga segala macam, yang antik-antik gitu tapi punya harga yang oke gitu ya. Itu juga bisa menjadi hal yang menjadi dasar kita buat membuat fungsi keuangan ini gitu. Terus apa namanya? Sorry, sebentar. Oke. Mohon maaf, saya balik dulu ke pencet. Nah, jadi intinya adalah laporan keuangan ini merupakan satu ringkasan dari keuangan yang kita miliki ya. Kalau untuk keluarga, benar-benar ringkasan dari yang kita dan pasangan kita miliki gitu. Dari situ kita bisa tahu juga nih kita punya hartanya apa aja, kita bisa bisa punya power, punya peluru buat maju ke depan itu seperti apa gitu. Dan dari situ juga kita bisa tahu nih apa yang menjadi keinginan kita bersama dan secara karakter kita cocoknya kalau mau mencapai tujuan itu misalnya menggunakan investasi apa, kira-kira gitu. Laporan keuangan pribadi itu jangan bayangin itu seperti laporan keuangan perusahaan atau gimana. Mirip sih, cuman dalam bentuk yang jauh lebih simpel sebenarnya. Ini mungkin contohnya. Gampangnya sih ya, kalau kayak begini nih bisa menggunakan kertas gitu ya, atau Excel gitu. Ini free format, senyamannya aja buat masing-masing dari kita untuk menghitungnya seperti apa. Saya ambil contoh aja seperti ini. Kalau misalnya kita adalah karyawan, kita punya penghasilan rutin, kita punya penghasilan non rutin, misalnya bonus THR atau mungkin ada bisnis lain di luar itu, maka tinggal kita buat dalam list seperti yang di layar ini. Kemudian kita juga tulis misalnya kita punya tabungan ataupun kita punya aset apa aja. Nah, nanti setelah itu kita juga harus tulis nih, kita kalau biaya hidup kita tuh seperti apa gitu. Terus kita punya utang apa aja gitu kan. Secara teori membuat ini gampang sebenarnya. Tapi secara prakteknya yang susah biasanya adalah pada saat kita disuruh mengisi berapa sih biaya hidup rutin kita dan berapa sih biaya yang dipakai untuk gaya hidup. Karena biasanya kebanyakan orang nggak tahu gitu. Karena biasanya itu keluar begitu aja gitu. Kalau ditanya gajinya berapa, gampang tahu. Kadang-kadang udah hafal di luar kepala gitu kan. Cuma kalau ditanya pengeluaran lu berapa, nggak tahu. Tahu-tahu di tengah bulan habis aja gitu. Nah, itu kenapa kita juga butuh tadi untuk laporan keuangan ini di awalnya harus butuh pencatatan dulu gitu. Nyatet aja dulu gitu. Kita tuh sebenarnya pengeluaran tuh apa aja sih tiap bulan gitu kan. Kalau perlu sedetail-detailnya gitu. Keluar biaya buat parkir misalnya tip buat orang yang bantuin parkir tuh Pak Oga tuh misalnya kayak gitu-gitu bisa kita catat sehingga kita tahu biaya hidup rutin kita tuh seperti apa gitu. Gaya hidup juga sama gitu. Kita tuh biasa kalau weekend keluarnya ngapain aja sih? Ya kalau sekarang kalau pandemi bukan weekend ya, misalnya tiap hari mesen makanan online tuh apa aja sih? Hal kayak gitu tuh bisa kita list, kita taruh dan kita bisa jadi tahu gitu. Kita punya free cash flow apa enggak? Dalam contoh ini nggak ada free cash flow yang ada di situ gitu. Cuman minimal kita jadi tahu di situ kan kalau misalnya ternyata minus nih gitu, penghasilan cuman berapa gitu, biaya hidup ternyata lebih tinggi. Berarti ada sesuatu yang perlu di-adjust di sana gitu. Kalau sudah punya catatan dengan jelas mengenai biaya hidup rutin, gaya hidup lebih gampang gitu. Adjustment yang dilakukan itu menjadi jauh lebih mudah. Itu dari sisi laporan keuangan ya. Kalau misalnya di perusahaan ini lebih mirip, kalau yang tadi itu lebih mirip ke laporan laba rugi lah, kira-kira penghasilannya berapa, pengeluaran berapa sisanya gitu, kira-kira tambahannya. Kalau ini lebih kepada neraca untuk personal gitu. Kelihatan teknis ya, cuman seru sebenarnya yang isinya ya. Intinya ya tinggal sebelah kiri adalah aset, sebelah kanan adalah kewajiban gitu. Kita kaya apa enggak adanya di bawah sebelah kanan.
ya tinggal di list aja gitu, aset kita punya apa aja gitu ya. Investasi yang kita udah punya sekarang tuh apa aja, tinggal dimasukin. Bisa disusun berdasarkan kategori juga gitu ya, dari yang risiko tinggi, risiko rendah. Nanti kita bahas juga di belakang. Aset konsumsinya seperti apa gitu ya. Contoh ini aset konsumsi itu ada rumah, kendaraan gitu. Cuman kalau orang yang punya rumah ataupun kendaraan yang disewakan gitu misalnya ya, bukan ditinggalin atau ditujukan buat diperdagangkan gitu ya, bisa masuk sebagai aset investasi juga gitu di situ. Gitu. Kalau hutang-hutang semuanya dipasang di sebelah kanan. Ini hutang semuanya ya, hutang kartu kredit, pinjaman dana tunai, hutang dari orang tua juga masukin aja gitu. Karena itu sesuatu yang harus dikembalikan ya, bukan hibah tuh. Pinjaman jangka panjang, jangka pendek itu biasanya dibagi berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. Kalau di bawah setahun masukin di atas, kalau yang di atas setahun masukin di bawah gitu. Ini kira-kira cara kita membaginya. Nanti masalah detailnya tergantung dari masing-masing orang itu seperti apa untuk membuatnya. Ini again bikin di Excel pun bisa sebenarnya. Malesin sih untuk bikinnya, untuk memulainya. Tapi begitu punya seru gitu. Saya dulu pertama kali bikin ini dulu bareng istri itu waktu baru nikah belum setahun ya. Istri lagi hamil gede gitu ya. Terus udah ngerjain beginian deh. Masukin jadi ngerasa agak bego aja gitu ya, karena setiap hari pegangannya adalah income statement, balance sheet dari perusahaan-perusahaan, tiba-tiba bikin beginian aja buat pribadi kok nggak bisa gitu. Cuman ya itu yang kejadian gitu, dan ya memotivasi diri untuk bikin gitu. Saat itu mah belum ada aplikasi-aplikasi digital keren-keren kayak sekarang gitu ya. Benar-benar semua by Excel gitu. Jadi yang diperlukan paling utama adalah kemauan, gitu, untuk bisa membuat kayak gini. Kekayaan bersih nanti tinggal dihitung aja tuh. Kalau negatif ya berarti punya aset kayak gimana pun, tapi bawahnya negatif ya nggak bisa dibilang kaya kalau itu mah. Karena kekayaan bersihnya jadi justru negatif gitu. Dan itu mungkin saja terjadi gitu kalau misalnya pinjaman-pinjaman justru jauh lebih besar. Ini sedikit ini aja tambahan buat ratio. Ini biasanya juga dipakai oleh para financial planner untuk ngecek sebenarnya keuangan kliennya itu sehat apa enggak sih gitu kan. Likuiditas ini juga kadang disamakan dengan yang namanya dana darurat ya, 3 kali sampai 12 kali, yang mungkin udah sering baca, 3 kali sampai 12 kali gaji atau biaya hidup gitu. Kadang-kadang ya kalau sekarang yang banyak ada itu kan, misalnya kalau single maka likuiditasnya dia dana darurat 3 kali dari biaya hidup gitu. Kalau punya semakin banyak anak 12 kali gitu kan. Itu idealnya sebenarnya kan. Tapi kalau untuk awal-awal kalau ternyata belum ada sama sekali, itu adalah target gitu. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya menyisihkan uang untuk bisa mencapai itu gitu. Nanti mengenai dana darurat juga sebenarnya satu topik sendiri tuh yang bisa panjang kita bicarain. Tapi malam ini kita coba go through aja, mungkin nanti kita discuss lebih lanjut di Q&A. Saving ratio juga setiap orang diharapkan kalau bisa dari dananya itu 10%-nya ditabung gitu. Dan diharapkan juga nabungnya ini juga proses di awal gitu, karena banyak sekali orang zaman dulu juga, saya waktu masih pegang klien tuh, kalau ditanya lu nabung berapa gitu ya, kalau ada sisa, pokoknya kalau sisa pasti gue tabung deh gitu. Kenyataannya nggak ada sisa, nggak ada sama sekali sisanya, yang ada juga tekor gitu. Jadi yang paling benar yang bisa kita encourage adalah yes, kalau lu mau nabung ya nabung dulu di depan gitu, begitu terima gaji pisahin dulu aja gitu. Begitu dapat penghasilan pisahin dulu gitu, minimal 10%. Jangan ngandelin sisa karena pasti nggak bersisa gitu. Kalau yang berikutnya lagi kalau mengenai ini ya, yang penting adalah mengenai hutang juga gitu. Sering kita juga concern di situ. Hutang dibandingkan dengan aset kalau bisa jangan lebih dari 50% gitu. Dan kalau setiap bulannya kalau kita misalnya punya gaji, maka beban cicilan itu nggak boleh lebih dari 1/3 gaji, which is 35%. Ini sedikit patokan untuk check up dari hasil laporan keuangan. Kalau kita udah selesai bikin, kita check up-nya di sini. Kemudian, oke. Nah, setelah laporan keuangan jadi, ini saya mau tunjukin sebenarnya tahapan perencanaan keuangan gitu ya. Jadi kalau buat saya tuh 2 hal itu tadi itu dikerjakan dulu, sebenarnya kita telah menjalankan 2 tahapan, 1/3 dari tahapan perencanaan keuangan yang harusnya kita punya gitu.
kita udah punya laporan keuangan pribadi, jadi dari laporan keuangan pribadi itu juga jadi satu cermin gitu, kondisi kita tuh kayak gimana sih gitu. Nah, dua hal ini udah terjadi, kita bisa dengan gampang masuk ke yang lainnya gitu. Nomor 3, menentukan tujuan keuangan kita mau ngapain gitu, tentukan strategi keuangannya juga gitu. Tujuan keuangan tuh banyak gitu, mulai dari as simple as mau beli gadget terbaru misalnya, atau mau liburan gitu misalnya, sampai ke yang paling jauh gitu, merencanakan nilai pensiun, dana pensiun. Itu semua bisa dilakukan gitu, dan tergantung dari kita kebutuhannya seperti apa, merasa mana yang lebih prioritas, itu kita tinggal jalankan. Tapi semua berangkatnya dari kekuatan kita itu seperti apa gitu. Habis itu baru kita bisa melakukan pemilihan instrumen apa sih yang mau dipakai gitu kan, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan tersebut gitu. Ini tambahan aja bagian-bagian dari perencanaan keuangan dari tahapan dari 6 tadi itu. Di tengah-tengah mesti ada yang namanya dana darurat gitu ya. Belum lagi kalau misalnya di perencanaan keuangan itu ada, jangan dilupakan gitu ya, mengenai zakat ataupun perpuluhan gitu kan. Rezeki kita dapat dari Tuhan, maka harusnya ada porsi yang harus kita kembalikan kepada Tuhan juga gitu. Ada asuransi juga di sana gitu. Sehingga kalau mau gampang ya, buat semuanya yang ingin membuat perencanaan keuangan, setelah punya gambaran, maka berikutnya adalah bagaimana mengatur proporsi dari penghasilan untuk bisa memenuhi kategori-kategori yang standar dalam perencanaan keuangan. Kira-kira gambaran seperti ini sih. Kalau untuk keagamaan bisa sampai maksimum 10% ya. Saya kebetulan Kristen gitu, di saya perpuluhan 10%. Kemudian yang sisanya ya itu ya, tabungan investasi bisa 15%, biaya hidup 50%, hutang ya kisaran tadi ya bisa 15 sampai 35 tergantung dari kebutuhan, tapi artinya kalau besar di hutang maka ada beberapa hal yang harus dikorbankan juga yang di atas. Dan juga gaya hidup untuk 10%. Saya perencanaan keuangan itu juga bukan berarti hemat gitu ya dan akhirnya jadi pelit gitu, enggak juga gitu. Tetap kita punya hak untuk bisa menikmati apa yang kita dapat gitu kan. Kalau misalnya kita bilang kita save biar nanti masa tua nggak menderita, iya sih. Tapi kalau udah tua nanti udah terlalu tua buat menikmati duit kan sayang juga gitu ya. Nggak ada yang salah dengan menikmati hidup kita saat ini, hanya yang penting direncanakan. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata masih kurang nih dari semua tujuan-tujuan gitu ya. Kalau dulu saya ngomong mengenai menambah penghasilan gitu ya, agak susah gitu, orang pada menambah penghasilan ngapain lagi gitu. Cuma kalau zaman sekarang kebanyakan orang sekarang punya income nggak cuma satu gitu, lebih. Mulai berkembang yang namanya side hustle, macam-macam di situ ya. Paling gampang ya jualan online gitu ya. Banyak sekarang yang punya penghasilan seperti itu, dan ini bagus juga gitu karena bisa menambah cash flow kita bulanan dan bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu gitu. Kalau emang mentok gak ada penghasilan ya pengeluaran rutinnya dikurangin gitu. Hal seperti ini sih yang biasanya disarankan oleh seorang financial planner kepada kliennya jika ternyata kondisi keuangannya itu kurang bagus gitu. Ini kira-kira untuk yang hal-hal yang biasanya menjadi solusi, menjadi alternatif jika ada masalah dalam kondisi keuangan kita. Nah, tantangan paling umum ya, yang setelah orang udah punya perencanaan keuangan pun masih muncul hal-hal seperti ini sih. Saya bagi dalam 6 kategori gede ya. Ini juga mungkin teman-teman udah sering baca ya, atau tahu yang latte factor. Kenapa dibilang latte factor ya? Karena kebanyakan itu orang misalnya dulu ya pulang kantor sebelum pandemi misalnya pasti nongkrong ngopi dulu gitu-gitu. Biasanya itu nggak nyadar gitu kalau tiap kali keluar uang buat kopi itu ternyata lumayan juga gitu kan. Sehari misalnya nongkrong di Starbucks gitu 50.000 gitu sehari, kali aja 20 hari kerja udah jadi berapa gitu kan. Tapi sebenarnya bukan hanya gara-gara masalah kita keluar ke kopi doang, bisa macam-macam sebenarnya. Kalau minjem bahasanya si Bang Adil Akbar ya, dia mengkategorikan itu, menyebutnya itu bocor alus kata dia. Karena nggak kerasa gitu duit keluar atau dikit-dikit, tapi kalau sering kan jadi lumayan gitu, dan itu sering banget terjadi gitu ke orang-orang terutama yang nggak aware, nggak mencatat gitu dengan pengeluarannya. Keeping up with the Joneses juga sama. Ini maksudnya adalah biasa iri ngelihat sebelah punya barang bagus gitu, kira-kira gitu.
Zaman saya masih ini juga, masih punya baby segala macam juga, ya mirip-mirip lah ya. Kayak gitu juga ngeliatin, eee, car seat misalnya. Wah harus yang merek ini gitu kan, karena bagus, simpel, gini 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 gini. Padahal mungkin jalan-jalan juga jarang gitu ya. Eee, atau mungkin stroller ya, stroller, apalagi pas punya kembar tuh, waduh stroller harus bisa bawa berdua gitu misalnya. Cuman kalau ngikutin, ngeliatin sebelah punya ini, sebelah punya itu, nggak kelar tuh. Yang ada kita doang yang pusing sebenarnya. Ya, hal ini juga jadi tantangan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. YOLO ya sekarang udah nggak begitu ngetop lagi, tapi yang dulu tuh sering banget tuh orang-orang, ya sebelum pandemi terutama ya, cuman hidup nggak ada salah juga sih, tapi kalau selama nggak direncanakan, ya susah konsep ini. FOMO juga sama, apalagi sekarang ya, sekarang itu FOMO ini malah kalau di lingkungan saya sekarang ini banyak banyak terjadi ke orang-orang yang berinvestasi sebenarnya, terutama sekali ke ini ya, mulai ke cryptocurrency belakangan ya. Berusaha untuk, wah ini kayak lagi seru nih, pengen coba, tapi tanpa pengetahuan yang cukup gitu, yang ada ya gitu deh gitu. Banyak yang jadi ini juga gitu, tapi yang berhasil juga oke gitu, teman ya banyak yang hanya ke situ hanya hanya FOMO aja gitu. Dan akhirnya malah, apa yang didapat beda dengan ekspektasi. Excuses ini ada juga yang bilang tarsok gitu kan, kalau disuruh bikin pecahan keuangan dong, bentar ah, besok ah gitu kan. Akhirnya nggak jadi gitu. Atau juga unconfident gitu, sebenarnya punya masalah, pingin punya solusi dari masalah keuangannya, tapi nggak pernah berani untuk ngomong atau berani untuk konsul dengan orang lain gitu misalnya, atau mencari informasi gitu, terlalu nggak pede, selalu berusaha selalu memperlihatkan bahwa nggak ada masalah, diri dia baik-baik saja gitu kan, tapi sebenarnya jadi salah gitu, karena lama kelamaan malah jadi makin kacau gitu dalam kehidupannya. Kira-kira ini sih hal-hal yang sering banget kita temuin dari teman-teman yang belum ataupun sudah memulai perencanaan keuangan, tapi bisa dibilang disiplinnya masih kurang. Bukan berarti saya mengejudge bahwa itu nggak bagus segala macam, karena itu sangat-sangat manusiawi untuk terjadi gitu ya. Hanya di level mana kita bisa memaintain itu. Gitu. Oke. Nah, ini tambahan sedikit juga mengenai yang tadi ya. Kadang-kadang tuh kalau saya bicara mengenai laporan keuangan gitu kan, orang lihat juga udah malas gitu. Aduh, harus bikin Excel, harus bikin apa segala macam. Bersyukurlah gitu ya bagi teman-teman yang lahir di zaman-zaman sekarang, di mana namanya segala sesuatu hanya bisa diperoleh hanya dengan memencet handphone gitu. Karena banyak banget sekarang aplikasi yang bisa membantu untuk itu gitu. Makanya kalau sampai sekarang belum memulai dengan excuse-nya ribet, jadi pertanyaan banget gitu, karena ya mungkin udah familiar ya dengan hal ini ya. Banyak banget sebenarnya aplikasi yang bisa kita tinggal download, tinggal kita ikutin aja, tinggal ngatur, tinggal ngisi, dah jadi gitu. yang deretan atas itu juga aplikasi-aplikasi perencanaan keuangan yang sudah terdaftar resmi juga di OJK. Apa namanya, ada juga yang simple tapi oke gitu ya, catatan keuangan tuh mirip sih sama blog saya namanya, cuman bukan punya saya ya. Kalau mau luar negeri juga ada tuh yang Spendi, mobil segala macam. Ada banyak lagi sih, tergantung dari orang-orang bisa download untuk bisa dicoba yang sesuai dengan dirinya seperti apa. Tapi jangan download semuanya terus habis itu bingung sendiri dan akhirnya tinggalin gitu. Jangan juga. Salah satu aja gitu ya. Terus udah gitu coba deh mulai catat di situ. Coba deh untuk mulai ngeliatin kondisi keuangan seperti apa tiap hari gitu kan. Misalnya udah mencatat, udah membuat budget di situ ya. Hari ini hanya boleh beli kopi sekian gitu kan. Besok nggak boleh. Tinggal diikutin aja gitu di situ. Semoga bisa melatih kedisiplinan juga untuk itu. Di bawah pun dengan mulai banyaknya sekarang bank digital itu juga jadi satu hal yang menarik itu buat digunakan untuk mengatur keuangan gitu. Bukan mempromosikan ya, cuman misalnya di Bank Jago ya, kalau misalnya udah ada yang pakai juga mungkin udah tahu bahwa di situ misalnya dia punya wallet yang nanti dengan otomatis kita bisa pilih gitu walletnya ini. Nanti misalnya kita masukin dana 1 juta, 500-nya kita bikin sebagai dana darurat, walletnya pisah sendiri gitu. Ini jadi udah bisa kelihatan gitu alokasinya di situ. Jadi menarik juga, udah kayak main game gitu kan. Hal kayak gini ada di beberapa aplikasi yang lain dan tinggal di-adjust aja gitu, dan harusnya nggak ada alasan buat kita untuk bisa bilang bahwa
kok ribet ya bikin perencanaan keuangan? Enggak, gampang kok, tinggal download aja dan ikutin. Gitu. Ya kalau mau belajar juga bisa ya di sini gitu ya. Ini dengan teman-teman saya di Rupiah, bisa di follow aja, ngikutin. Cuman saya jauh kalah aktif dibanding mereka sebenarnya. Jadi kalau mau belajar di sosmed pun bisa ngikutin mereka. Oke, mungkin itu yang dari perencanaan keuangan. Kita masuk dikit ke berikutnya mengenai pengenalan investasi. Karena at the end kalau namanya perencanaan keuangan juga pasti akan dekat dengan investasi. Karena begitu kita ngomong mengenai tadi ya laporan keuangan segala macam, itu satu titik itu sebenarnya. Tapi kalau kita mau ngomongin lagi bahwa titik selanjutnya kita ingin mencapai tujuan-tujuan keuangan tertentu, maka yang bisa kita lakukan adalah investasi. Gitu. Kalau dulu ya zaman saya kuliah gitu ya, hafalannya gitu kalau tanya investasi di buku ininya, buku cetaknya gitu ya, tulisannya adalah menunda konsumsi saat ini untuk untuk mengkonsumsi lebih banyak di masa depan. Kira-kira gitulah gambarannya. Secara gampangnya seperti itu. Intinya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa menyisihkan aset kita saat ini yang diharapkan akan memberikan satu hasil yang lebih bagus di masa depan gitu. Investasi juga nanti ini masalah jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah ini hanya berhubungan dengan yang namanya tujuannya di matchingin dengan kapan kita butuh dananya, sehingga nanti akan di matchingin juga dengan yang namanya instrumennya. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Ini hanya sekedar konsep investasi aja, bahwa hasil investasi itu terdiri dari tiga hal ya. Pilihannya seperti apa, ada modalnya, ada waktu, dan itu menentukan hasil investasi yang akan diperoleh seperti apa. Investasi itu beda ya dengan menabung dan spekulasi. Menabung seperti tadi cuma mengamankan dana aja tanpa melihat pertumbuhan, sedangkan spekulasi ini lebih gila ya, nggak memperhitungkan risiko sebenarnya. Kalau investasi berusaha untuk mencapai return yang lebih tinggi, seperti di aset-aset yang mungkin kita bisa bilang berisiko, judi misalnya, tapi nggak mengurangi faktor keamanan seperti yang kita lakukan di menabung. Gitu. Kenapa harus butuh investasi ya? Karena ya ini pasti udah banyak yang tahu ya, inflasi gitu ya. Inflasi ini yang membuat kenapa kalau kita dengar lagunya Melisa, Abang Tukang Bakso, jadi merasa kayak ini lagu tahun berapa sih gitu ya, bakso kok masih harga 200 perak gitu ya, 200 atau 500 ya. Cuman ya kira-kira gitu lah, dulu kok harga cuma segitu gitu ya, sekarang berapa gitu. Itu yang membuat harga selalu naik. Tadi contoh saya juga kan masuk kuliah dulu bayar SPP berapa gitu ya. Sekarang anak masuk TK aja gitu, cuma TK komplek SPP 500.000 sebulan. Dulu 1.200.000 6 bulan gitu. Jauh lebih mahal gitu TK, gimana kalau nanti dia kuliah gitu. Tapi ini gitu, untuk bisa ngejar inflasi ini maka ya mau nggak mau harus butuh yang namanya investasi gitu. Ini gambaran umum aja instrumen investasi yang ada yang umum ya. Paling sering sampai saat ini instrumen yang paling sering disarankan oleh perencana keuangan adalah reksadana. Kenapa? Karena gampang gitu. Cuman tinggal beri reksadananya, yang melakukan investasi sebenarnya adalah tim investment yang mempunyai produk reksadana tersebut gitu. Ini mungkin nanti juga bisa dibahas kalau yang belum tahu reksadana, tapi saya yakin banyak yang udah paham lah ya. Reksadana udah gampang banget dibeli. Jadi udah ngerti lah ini seperti apa juga. Tapi reksadana ini emang paling gampang disarankan karena nggak membutuhkan action yang terlalu aktif untuk berinvestasi di sini, dan faktor risikonya pun bisa kita bedakan gitu. Jadi kalau kita tipenya profil risikonya agresif gitu ya, kita bisa milih yang reksadana yang saham yang risiko lebih tinggi sampai yang risiko paling rendah di pasar uang gitu. Saham juga ini juga belakangan juga mulai ngetop nih. Investasi langsung di pasar modal, obligasi juga belakangan, kebetulan pandemi kemarin ya, kalau orang jualan ori gitu, sukuk gitu-gitu sekarang oversubscribe mulu. Orang-orang udah mulai tahu bahwa obligasi ini juga satu hal yang bisa digunakan untuk berinvestasi gitu. Apalagi udah gampang untuk dibeli saat ini. Malah kalau beberapa teman-teman yang udah pakai
aplikasi digital banking ya. Mungkin udah tahu ya, ada beberapa bank yang malah kita bisa jual beli di aplikasi tersebut untuk obligasi ini. Emas juga sama, ini dari dulu sampai sekarang nggak mungkin hilang gitu ya. Emas sudah terbukti juga dari dulu sebagai anti inflasi ya. Dan sekarang itu mungkin perkembangannya adalah kita beli emas itu udah jauh lebih gampang gitu. Udah beli di Tokopedia bisa gitu, bayangin aja. Tokopedia, Bukalapak, even di Gojek kita bisa beli emas gitu. Jauh lebih gampang. Jadi jadi alternatif yang oke untuk itu. Deposito ya untuk alternatif lama, tapi kalau kita ngomong dana darurat bisa kita pakai properti juga sama. Ini juga sesuatu hal yang dari dulu kita punya, tapi sampai sekarang pun masih tetap menjadi satu hal yang oke, walaupun tergantung dari seasonnya seperti apa ya. Gitu. Nah, yang perkembangan belakangan ini yang seru sebenarnya, investasi digital gitu. Dimulai dari peer-to-peer lending sebelumnya 2016 gitu ya, kemudian 2018 masuk equity crowdfunding, cryptocurrency sebenarnya udah mulai lama, 2009 sebenarnya dimulai dari Bitcoin, tapi happening banget baru mulai belakangan, terutama setelah heboh-heboh dengan Elon Musk sebenarnya. Kalau ngikutin berita mah tahu lah ya. Ini juga kita bisa bicarakan nanti kalau bahas ngeri-ngeri sedap, tapi ya ini yang ada gitu. Nanti mungkin pengenalan lebih detail lagi nanti di sesi tanya jawab juga ya. Ini mungkin gambaran dikit mengenai investasi yang ada di peer-to-peer lending. Ini juga kebetulan kepencet. Apa yang saya lakukan sekarang gitu ya. Ini juga salah satu contoh untuk investasi di era digital. Mungkin udah beberapa teman-teman udah tahu juga seperti apa caranya. Tapi ini benar-benar cuma marketplace untuk pinjaman. Ada lagi equity crowdfunding yang marketplace juga tapi buat equity. Nanti mungkin kita akan bahas lebih ini ya. Kalau nanti ada yang ingin tahu lebih detail. Oke, prinsip investasi. 5 hal penting yang kita harus pahamin kalau kita mau invest adalah yang paling pertama, profil risiko tentunya. Bisa dibilang agak remeh-temeh sebenarnya ya. Cuman penting untuk bisa menentukan kita tuh cocoknya mau investasi di mana gitu. Buat teman-teman yang kalau invest di reksadana misalnya atau di saham gitu ya, pasti familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak kita bikin ini apaan sih, nggak penting banget tanyanya, tapi itu sebenarnya penting untuk tahu kita tuh karakter seperti apa gitu. Walaupun ya kalau saya pribadi sih nggak terlalu pegangan sama itu ya. Kalau saya sih orang kalau nanya, gue nih orangnya konservatif gitu ya, walaupun bingung juga konservatif maksudnya apa gitu ya, kok bisa tahu gitu. Enaknya cocoknya investasi di mana? Nah, itu pertanyaannya ini banget gitu ya, kayaknya penting banget gitu, tapi kalau jawab tuh susah banget gitu, karena dari mana kita bisa tahu ada satu investasi cocok buat orang ini apa gitu. Biasanya kalau dari saya sih cuma nyaranin, udah lo lagi belajar apa gitu, misalnya belajar saham gitu, ya udah lo pelajarin aja saham terus beli, habis itu lo pegang terus lo ini aja gitu, kira-kira kalau tidur kepikiran nggak gitu kan, deg-degan nggak gitu kan, tiap hari harus ngeliatin mulu nggak gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu deg-degan udah nggak cocok gitu, cari aja yang lain yang lebih gampang gitu ya. Kayak sekarang misalnya, wah cryptocurrency belinya apa ya? Ada, beli aja gitu, apa gitu kayak yang lu lagi ngeliatin gitu. Yang penting adalah pelajarin dulu, paham dulu itu apa gitu. Setelah itu coba dibawa tidur aja sehari 2 hari, deg-degan nggak gitu. Kalau misalnya enggak, santai, ya udah coba pegang aja gitu. Kalau misalnya ternyata nggak cocok, ya cari yang less risk aja gitu. Gampangnya gitu sih kalau untuk profil risiko. Tapi kalau misalnya kita mau masuk di instrumen-instrumen yang lebih complicated gitu ya, biasanya ini akan dicek dulu oleh para penjualnya gitu. Ini tujuan dan jangka waktu ini penting juga nih, karena kita mau investasi tujuannya mau apa dulu nih. Kalau kita beli saham gitu ya, kalau apalagi kalau kita gini ya saham deh contoh gampangnya gitu kan, kita berharap bahwa nanti kita akan dapat peningkatan harga di masa depan, itu capital gain. Kalau cash flow lebih kepada misalnya kita beli properti kita sewain gitu kan, berharap tiap bulan berarti ada dana masuk nih yang masuk ke kita gitu. Kalau misalnya kita punya
aset, punya uang gitu, kita pingin berharap bahwa setiap bulan bisa dapat pemasukan dari situ terus dibeliin saham, ya salah gitu. Tergantung tujuanmu kayak gimana. Cash flow dan capital gain itu ada di saham misalnya karena kita bisa dapat capital gain ataupun cash flow dari dividen walaupun nggak bulanan ya. Atau juga properti gitu. Properti juga bisa disewakan tapi harga juga meningkat. Ini tergantung gitu. Kita mau tujuan untuk investasi itu mau dapat apa gitu. Nah, mau dapat apa ini menentukan kita mau pakai asetnya aset apa. Ini cuma sekedar gambaran aja untuk tujuan dan jangka waktunya karena biasanya ini related ke risiko. Ada untungnya kita masih ini ya, masih memulai perencanaan keuangan itu di usia masih muda ya. Untuk keluarga-keluarga muda, zaman saya masih baru menikah gitu ya. Saya fokus investasi itu heavy di saham. Kenapa? Karena ya dananya kan persiapannya waktu itu kan buat anak sekolah gitu ya, buat anak sekolah aja itu masih at least 6 tahun lagi gitu. Tapi yang saya siapin itu buat SMP, SMA, kuliah gitu misalnya. Itu masih 12 tahun lagi gitu dari sekarang. Ya udah, ambil aja gitu yang high risk secara ini ya, secara pembagian resikonya, tapi bisa mempunyai potensi menghasilkan return lebih tinggi. Ya udah saya heavy di situ gitu. Untuk yang pendek-pendek, saya lebih banyak di reksadana yang kategorinya bukan saham tapi ya. Gitu. Karena kalau dulu pilihannya masih terbatas gitu mau investasi. Jadi saya cuma main di situ gitu. Mau beli properti saat itu mahalan gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi itu menentukan kapan kita mau pakai uangnya, menentukan kita mau pilih instrumennya seperti apa. Gitu. Diversifikasi itu juga mungkin salah satu contoh dari diversifikasi ya. Nggak cuma hanya membeli atau menempatkan aset kita di satu atau dua jenis aset aja gitu. Karena kalau dilihat dari gambaran sini, itu tuh yang namanya risiko dan return itu bertolak belakang ya. Paling ini ya, risiko paling rendah ya taruh aja di bank gitu kan. Risiko paling tinggi ya derivatif atau komoditis gitu. Kalau ada yang nanya mengenai cryptocurrency di mana gitu, paling atas gitu. Karena kalau cryptocurrency kalau di Indonesia masuknya sebagai komoditas, walaupun namanya currency, tapi kan dia nggak diterima sebagai uang di Indonesia gitu. Terimanya masuknya di kategori komoditas, mirip-mirip dengan perdagangan kontrak-kontrak yang lain gitu. Makin ke bawah risiko makin rendah, tapi ya tadi return-nya pun makin rendah gitu. Kalau semakin berani terima risiko makin tinggi ya return otomatis reward-nya otomatis lebih tinggi gitu. Tapi ya harus paham gitu bahwa risiko juga nggak mungkin risikonya rendah. Kalau tiba-tiba ada orang yang nawarin ini investasi keren nih, return-nya tinggi banget tapi risiko rendah, percayalah Anda lagi ditipu. Itu aja simpelnya. Masalah diversifikasi juga ada dua pandangan ya, tergantung dari kita mengikuti yang mana gitu. Yang paling ngetop ya tentu si Om Warren ya, do not put all your eggs in one basket. Tapi ada juga orang yang taruh aja satu basket, tapi lo harus ngeliatin tiap hari. Ya bisa juga, tergantung kita ikut mazhabnya yang mana gitu. Tapi intinya adalah usahain bahwa si investasi kita itu benar-benar kita lihat. Kalau kita nggak mampu untuk benar-benar ngeliatin tiap hari ya, mendingan dibagi aja gitu. Gampangnya kira-kira gitu ya, secara pengertiannya. Ini lebih kepada bentuk pengelolaan investasi aja gitu ya. Untuk keluarga muda, terutama yang baru belajar mengenai investasi gitu ya, lebih banyak disarankan untuk mengikuti cost averaging ya. Jadi setiap bulan udah nggak perlu mikir mengenai lagi turun atau lagi harga lagi rendah atau tinggi gitu, misalnya saham atau reksadana aja. Reksadana juga kan ada namanya nilai aset bersih gitu ya. Lagi murah atau lagi mahal gitu ya, udah masuk aja gitu. Mungkin ada beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan di situ. Kalau dulu saya waktu masih awal-awal suka rutin cost averaging gini ya, itu biasanya kalau misalnya saya tanggal gajian, terus harga lagi mahal gitu, misalnya saya lihat, oh lagi mahal nih, biasanya saya kasih waktu sekitar seminggu ke depan. Dalam periode seminggu kalau harganya turun saya beli, tapi kalau harga ternyata mahal ya 5 hari kelima masuk apapun yang terjadi gitu. Karena ya kita nggak bisa nebak gitu arah marketnya, arah harga, apalagi investasi yang risiko lebih tinggi itu larinya kemana gitu. Tapi itu yang dilakukan. Jadi lakukannya secara rutin gitu ya. Bisa juga dikombinasikan dengan gini.
kita punya certain cash tambahan. Jadi begitu tiba-tiba kayak kemarin ya, misalnya bulan Maret lalu pandemi, terus IHSG lagi turun jauh gitu ya, kita masih punya cash, ya udah masukin aja lebih banyakan gitu, bisa juga gitu. Tergantung dari kita melihat apa namanya industri investasi yang kita masukin itu seperti apa. Ini ada beberapa tipe aja buat pengetahuan kita aja ya mengenai bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengelola investasi. Sorry. Ini ada rebalancing, ini juga sesuatu yang kita lakukan secara rutin aja gitu. Kebanyakan orang nggak melakukan sebenarnya, apalagi rebalancing ya. Tapi apa namanya, ada beberapa metode yang kita bisa lakukan untuk adjust gitu. Minimal monitoringnya itu harus kita lakukan. Gitu. Rebalancing nantilah satu hal lagi kalau misalnya kita udah terbiasa untuk investasi, kita udah benar-benar concern dengan cermin dari keuangan kita sendiri, nah kita bisa melakukan yang step namanya rebalancing. Kira-kira itu gambarannya kalau dari sisi investasi. Nah ini mungkin materi terakhir mengenai hutang dan perencanaan keuangan. Kenapa ini saya masukin gitu? Karena banyak banget pertanyaan tentang hutang sebenarnya. Karena apa ya, di mana-mana selalu kayak gitu. Ada yang nanya kalau misalnya udah punya hutang di kartu kredit gimana gitu. Dan kebanyakan dulu pada saat nanganin klien yang bikin pusing kepala tuh ya di sini gitu. Karena banyak ternyata ya utang-utang udah diambil gitu tanpa memperhatikan mengenai kemampuan untuk membayar gitu. Sekarang dengan eranya pay later misalnya, eranya dengan gampangnya masukin barang ke keranjang belanja gitu di e-commerce, ini juga jadi satu masalah sebenarnya ya. Cuman untungnya edukasi literasi keuangan itu udah makin tinggi, jadi ya banyak juga yang udah mulai sadar tentang penggunaan hutang secara cermat ya. Sebenarnya kalau di teori keuangan yang namanya hutang itu selalu dibilang sebagai pengungkit ya, bagaimana caranya untuk mencapai keuangan lebih cepat gitu. Dalam sisi perencanaan keuangan sendiri untuk pribadi kebanyakan hutang ini identik dengan untuk membeli hal-hal yang yang mahal dan berguna untuk jangka panjang gitu, misalnya rumah gitu. Kebanyakan di Indonesia mayoritas orang membeli rumah dengan kredit gitu karena nggak bisa langsung untuk membeli dengan cash. Ini kenapa hutang ini juga harus disikapi dengan baik gitu. Apalagi kalau sekarang kebetulan saya juga ada di industri peer-to-peer lending walaupun di produktif gitu ya. Cuman ada image bahwa peer-to-peer lending adalah pinjol dan pinjol itu membuat hutang itu makin gampang sehingga orang terjebak di hutang gitu ya. Nah hal ini sebenarnya juga bukan sesuatu yang straightforward seperti itu karena perlu disikapi juga dengan yang sangat baik untuk cara mengelola hutang ini. Gitu. Kenapa sih orang menggunakan hutang gitu ya? Kalau saya dulu di bank menganalisa keuangan itu kan sebenarnya menganalisa keuangan orang atau perusahaan untuk diberikan utang sebenarnya. Tapi yang kita analisa adalah bagaimana hutang ini bisa berubah menjadi sesuatu yang produktif, jadi membuat perusahaan ini bisa maju dengan lebih baik gitu. Dalam perencanaan keuangan pribadi pun sebenarnya nggak beda ya. Karena pada saat kita ngomong mengenai hutang, penggunaan cuma ada dua gitu kan, buat produktif atau konsumtif gitu. Bahasa kerennya kan needs atau wants gitu kan. Kalau needs pasti bagus-bagus deh gitu kan. Kalau yang wants pasti kurang bagus gitu, yang akan bahaya gitu. Sebenarnya bukan satu hal yang saklek ya, karena tergantung dari kitanya kemampuan bayarnya seperti apa gitu. Kalau emang needs mau ngambil utang dan bisa untuk bayar, ya kenapa enggak gitu. Cuman yang jadi masalah kalau misalnya wants, terus dengan kemudahan yang sekarang, ada kartu kredit dan lain-lain, jadinya bablas gitu. Yang jadi masalah tuh sebenarnya kalau needs dan want ini jelas ya, bedanya jelas. Yang masalah itu adalah wants yang sok di nit-nitin. Nah, ngerti ya maksudnya? Wants, gue ulang lagi ya, wants yang sok di nit-nitin. Nah, itu yang susah. Itu yang paling sering dibikin jadi masalah tuh. Cuma ya semoga ini ya, teman-teman nggak seperti itu ya. Intinya kalau kita memang merasa bahwa ini kebutuhan, needs gitu ya, dan butuh untuk jangka pendek, untuk jangka lebih cepat dan kita masih belum punya uangnya gitu ya,
bisa coba dihitung mampu atau enggak untuk membayar tadi, dan bisa coba di exercise untuk utang ini tadi. Tapi jangan lupa ya, seperti ini juga ya, even seorang sosiolog pun bisa menulis seperti ini gitu. Jadi hutang dan pengendalian diri itu adalah dua hal yang harusnya beriringan gitu. Kalau ada fasilitas hutang, ada fasilitas kartu kredit misalnya, tapi tanpa pengendalian diri, maka justru menggiring ke satu masalah yang baru. Gitu. Ini aja tanda-tanda orang kalau udah misalnya punya penyakit hutang gitu ya. Nah, terus gimana kalau kita mau ngendaliin diri terhadap hutang? Godaan buat hutang itu seperti apa gitu? Terutama sekali buat ini ya, keluarga muda gitu ya. Dulu kalau zaman saya dan istri saya tuh yang namanya apa namanya? Mother care ya. Mother care itu godaan terbesar gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah bisa digantikan juga dengan online shop gitu-gitu. Jadi kalau masuk ke situ kok kayak semua barang kita butuhin ya. Kayak perlu semua nih gitu kan. Nah, ini repot. Nah, gimana cara ngendaliinnya? Salah satu adalah laporan keuangan itu satu hal yang sebenarnya bisa dibilang powerful buat jadi kontrol gitu. Pada saat melihat laporan keuangan itu kita bisa tahu gitu posisi kita di mana. Mampu nggak sih sebenarnya kita membeli barang-barang ini gitu. Bisa apa nggak sih kita bayarnya nanti gitu. Terus yang kedua adalah membuat anggaran shopping aja gitu. Begitu tadi saya bilang tadi kita buat cash flow bulanan, sebenarnya kita bisa punya satu pos di situ ya, anggaran shopping gitu. Misalnya masukin di situ misal anggaran shopping 1 juta gitu misalnya sebulan. Ya kalau kepake ya bagus gitu kan, nggak perlu dosa gitu. Kalau nggak kepake ya buat tabung aja buat bulan depannya gitu. Jadi kalau bulan ini 1 juta gitu ya, terus nggak kepake bulan depan ada 1 juta lagi, berarti udah punya 2 juta dong buat belanjain. Ya udah sok gitu. Tapi kan jadi belanjanya jadi nggak berdosa gitu karena udah dianggarkan. Ada lagi yang ngetop namanya 24 hours rule. Kalau lagi punya sesuatu gitu, lagi pingin gitu ya, coba dibawa tidur aja dulu gitu. Besoknya bangun lagi, coba pikirin lagi masih butuh nggak. Gitu. Semoga sih nggak. Gitu. Daftar belanja juga oke, hindari belanja saat emosi juga iya gitu. Karena biasanya kata orang kan belanja itu adalah treatment buat psikologis. Ya secara penelitian terbukti loh, benar. Tapi ya justru itu bahayanya gitu. Karena jadinya malah boros gitu. Dan bawa teman. Itu juga penting. Dalam hal keluarga muda, coba bawa suaminya atau istrinya gitu. Salah, kalau istri yang boros misalnya bawa suaminya coba. Biasanya sih manjur sih, kendaliin diri. Oke, ini sebenarnya kalau ini penyelesaian utang lebih banyak kepada ini biasa materi kalau misalnya kami lagi, saya kebetulan di asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia, AFPI namanya. Banyak sering kita ngasih literasi mengenai hal seperti ini. Oke, mungkin yang terakhir cuma pengenalan mengenai financial technology saat era-era digital gitu ya. Mungkin sedikit gambaran aja. Banyak sekali berkembang yang namanya financial technology yang tinggal di-download gitu ya dari handphone. Ini kira-kira peer-to-peer lending katanya masih paling banyak gitu ya. Setelah itu baru payment bank, OVO, kawan-kawan, GoPay dan lain-lain. Yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, mungkin teman-teman bisa, saya cuman ini aja ya, tunjukin aja yang mungkin bisa, yang belum mulai bisa mencoba. Kalau mau investasi bisa cek-cek di sini. Sorry, itu ada yang lama, Invisi itu udah nggak ada. Ada yang sekarang namanya Fantastic. Itu adalah platform-platform pembelian reksadana. Ini semua adalah kita bisa jual beli reksadana dengan gampang di sini. Ajaib itu bisa saham juga di situ. Ini adalah buat peer-to-peer lending. Ada saya di situ, aktif aku juga di situ. Yang paling gede sekarang ada Investri di sana. Ini juga platform untuk bisa selain minjam, tapi juga bisa berinvestasi karena kita juga bisa menjadi pihak yang memberikan pinjaman di sana. Ini juga ada agregator kalau buat belajar itu bisa di sini. Ini juga termasuk kategori fintech. Ini yang saya bilang equity crowdfunding buat yang nggak tahu. Ini bisa coba cek-cek apaan sih equity crowdfunding. Nanti bisa kita bahas juga kalau ada yang ingin tahu lebih detail. Ini sarana buat kalau punya usaha bisa dapat modal dari sini. Kalau punya dana nganggur, pengen usaha di invest di UKM bisa juga di sini. Ini yang lagi ngetop belakangan gitu ya, komoditas, tulisannya komoditas, tapi isinya ya karena tadi saya bilang kan cryptocurrency masuk di situ gitu. Tapi yang rame itu sekarang di komoditas ini bukan hanya cryptocurrency tapi juga emas. Emas itu ada yang di bawah, Tamasya, Peluang, dan Nako Emas. Oke, nggak kerasa nih udah sejam ya, udah 8.42. Mungkin itu aja dari saya. Semoga berguna. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjutnya lagi di tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mbak Lasti.
Terima kasih. Oke, thank you banget Mas Tovan, super duper berfaedah banget loh ini sharing-nya, kita jadi banyak banget tahu nih, aku juga jadi mengingat-ingat lagi nih waktu awal-awal nikah sama suami saya Rangga tuh gimana ya, ternyata emang kita harus mengenali profil kita ya. Rangga itu background-nya seperti Mas Tovan, dia sangat teliti, sangat ya kan, sangat, rajin mencatat, terus nggak boros gitu kan, sedangkan aku yang tipe emang boros gitu. Jadi sekarang, presiden presiden keuanganku tuh si suamiku gitu loh, jadi agak Oh kebalik gitu ya. ya, sama dong, di rumah saya juga gitu nih. Iya, jadi biasanya mungkin kalau yang lain rata-rata ibu-ibunya atau istrinya, kalau saya kebalik. Kalau Mas Tovan juga pasti ya, jadi serahkan aja lah kepada suami yang lebih tahu, ya kan. Ini Daripada kalau kebetulan saya di kamar anak nih untuk ini, istri saya juga di samping nih untuk ngeliatin nih. Aduh, jadi ya. iya, si Rangga juga lagi dengerin sih Oh gitu ya. sebenarnya. Oke, mungkin Ya. info aja saya dan Rangga tuh satu kuliahan dulu ya. Iya, dulu sama-sama di FEUI. Oke, Mas, ini udah banyak banget nih pertanyaan dari yang tadi Mas sharing. Ternyata tuh menarik banget, banyak banget yang bertanya. Aku mulai aja ya, masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Mam Rara, mau nanya kalau investasi misalnya emas atau reksadana, apa bisa dimasukkan dalam dana darurat? Atau benar-benar harus liquid di luar itu? Wah, bagus banget nih pertanyaannya tentang dana darurat. Tadi dana darurat harusnya berapa persen tuh Mas kira-kira biasanya? Ya sebenarnya kalau kalau ngikutin ini ya, ngikutin dari rule of thumb-nya dari kita ya, antara 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan sebenarnya. Kalau untuk awal-awal mungkin dengan 3 kali pengeluaran bulanan pun udah cukup untuk sekarang ya. Nanti baru tinggal masukin untuk naikin sesuai dengan kemampuan untuk mencapai target yang kita mau gitu. Dana darurat ini makin ngetop semenjak pandemi ya, karena tiba-tiba orang jadi sadar bahwa yang namanya cash itu sangat-sangat penting. Kalau dulu tuh dana darurat malah dianggap sebagai beban sebenarnya. Ini kenapa gitu ya harus taruh duit banyak-banyak nganggur gitu. Tapi sebenarnya ya sesuai pertanyaan ya, kalau misalnya dana darurat mau ditaruh reksadana atau emas, konsepnya sebenarnya dana darurat itu kan sesuatu yang cepat untuk bisa diakses gitu ya, cepat untuk bisa diambil gitu. Ya paling gampang sih sebenarnya lebih enak untuk masukin secara cash aja gitu. Tapi tergantung dari komposisi kita ya. Misalnya dana darurat kita punya 6 kali gitu ya misalnya, 6 kali dari biaya bulanan. Terus dari sisi historical segala macam itu juga kita sebenarnya nggak terlalu terekspos untuk risiko-risiko tertentu gitu. Kalau dana darurat ini kan lebih banyak digunakan kalau misalnya tujuan awalnya kan dana darurat itu kalau misalnya tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, maka kita masih punya cukup napas untuk bisa mendapatkan pekerjaan baru gitu kan. Kalau misalnya kita dalam kondisi pekerjaan yang oke gitu ya, keluarga-keluarga kita juga yang kemungkinan punya kebutuhan yang kita harus bantu juga nggak terlalu banyak, ya mungkin bisa di-split ya tiga bulannya itu misalnya taruh di tabungan gitu, 3 bulan yang lain bisa ditaruh di emas misalnya atau juga mungkin di reksadana. Tapi itu pun karena konsepnya dana darurat gitu ya, jangan menggunakan reksadana misalnya reksadana yang berisiko tinggi gitu ya. Taruhlah misalnya reksadana pasar uang gitu ya, lebih less risk gitu di situ. Emas juga ya walaupun nggak terlalu disarankan juga ya buat si dana darurat ya, tapi kalau untuk ditaruh aja dulu gitu ya, sebenarnya masih nggak ada masalah gitu. Masalahnya hanya kalau misalnya ternyata ada kebutuhan dalam jangka pendek gitu, karena kadang-kadang emas itu kan yang bikin kesal itu kan di spread harganya ya, beli dan jualnya aja udah langsung rugi gitu. Cuman kalau misalnya ditaruh dulu untuk biar supaya dapat retanya masih lebih tinggi ya nggak ada masalah gitu. Yang penting kita masih punya cukup likuiditas untuk mengcover kalau ada benar-benar sesuatu yang bad happen gitu ya, nah harus butuh cepat-cepat untuk ditarik gitu sih. Tapi ya jangan sampai 100% kita masukin ke reksadana ataupun di itu ya, di emas gitu. Harus dibagi aja. Oke, bener banget sih dana darurat emang ternyata penting banget ya. Mungkin aku sharing sedikit ya waktu awal COVID itu suamiku tuh kena COVID dan kita benar-benar dengan biaya sendiri dan itu berat banget sih. Jadi disitulah kita udah mulai benar-benar merasa bahwa ternyata dana darurat yang kita sisihin pun nggak cukup gitu kan. Jadi ya benar sih Mas, maksudnya emang aku juga punya pertanyaan nih tentang dana darurat. Sebenarnya kalau dana darurat itu apa namanya bergantung juga nggak sih seberapa banyak anak kita? Maksudnya kalau punya 2 anak harus kayak memikirkan 2 anak itu dengan dua dana darurat atau gimana? Kalau amannya sih begitu ya.
Walaupun kalau jujur kalau secara pribadi saya nggak terlalu suka ngikutin itu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya saya punya investasi pun kalau dalam bentuk kalau lagi keadaan darurat banget gitu ya, investasi pasti akan saya jual gitu lah, kira-kira gitu. Cuman kalau misalnya mau aman ya sesuai dengan rule of thumb-nya aja gitu. Semakin banyak anggota keluarga, bukan ya anak sih. Maksudnya sesuai dengan anggota keluarga kalau kita ternyata juga menanggung orang tua, adik atau apapun di kita gitu ya. Maka ya sebaiknya kita tambahin sampai di 12 kali malah sebenarnya. 12 kali dari biaya bulanan itu biar benar-benar aman gitu. Kalau dulu saya masih berani nyaranin orang udahlah 6 kali cukup gitu kan. Tapi begitu pandemi jadi nggak berani juga gitu. Iya, benar-benar. Karena itu juga membuktikan sesuatu yang luar biasa gitu ya, nggak pernah terjadi sebelumnya gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan investasi gitu ya, udah punya investasi yang kita yakin bahwa itu bisa dijual dengan cepat segala macam ya, kadang-kadang bisa mengcombine itu sih. Walaupun nggak berlaku buat semua orang ya, cuman ya separohnya gitu benar-benar dana darurat yang cash, bagian lagi mungkin bisa ditaruh di tempat yang sedikit lebih berisiko gitu untuk bisa dapat gain-nya gitu. Karena soalnya kadang-kadang kan ini juga ya, nggak puas aja gitu kan kalau ngeliatin di tabungan doang gitu kan, kalau dana segitu banyak gitu kan, maunya kan bisa muter di mana gitu kan, ya kira-kira gitu sih. Cuman beda orang, nggak bisa kita bilang bahwa 1 jurus itu bisa fits untuk semua orang sih. Ya, oke. Jadi idealnya mungkin sekarang di era sekarang 12 kali ya. Wow banget gitu. Ya kalau keluarga 2 anak gitu ya wow banget, tapi ya bukan berarti harus ada saat ini juga ya, enggak, jadi target aja untuk dicapai gitu. Iya. Tapi at least harus dimulai ya dengan dana darurat itu ya. Oke, next dari Mam Nisa ini juga memberikan tanggapan, iya Doge, kripto, Bitcoin pada FOMO ya kan. Nah, dia juga bertanya, better menyelesaikan hutang konsumtif dulu, baru punya dana darurat dan investasi atau jalan keduanya ya? Bagus banget nih pertanyaan. Tergantung dari konsumtifnya itu konsumtif apa ya, dan berapa bunganya sih sebenarnya. Kalau misalnya konsumtifnya itu KTA gitu-gitu misalnya gitu ya, mendingan atau kartu kredit deh, Mas, yang mungkin paling umum aja. Kalau kartu kredit misalnya nyisain balance gitu ya, nyisain balance. Berapa sih sekarang kartu kredit bunganya 2%-an, 2 lebih ya? 2% lebih gitu ya. Ya maksudnya logik aja gitu ya. Kalau misalnya kita punya investasi sekarang, misalnya invest di saham kondisi lagi kayak begini gitu ya. Bisa nggak dapat 24% setahun misalnya gitu, daripada kita punya dana lebih buat diinvest di situ, mendingan kita bayarin utang kita dulu gitu, at least kita bisa mengurangi beban kita sebesar 24% setahun gitu. Jadi kayak mirip investasi juga, tapi angle-nya kebalik gitu, kita menyelesaikan utang untuk menghemat pengeluaran yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kayak tadi misalnya kita dana daruratnya belum ada segala macam, sedangkan untuk sekarang misalnya utang kartu kredit itu bisa kita cicil dengan normal segala macam ya, better juga kita masih punya bumper sedikit ya untuk porsi untuk tabungan sambil kita menyelesaikan utang-utang tersebut gitu. Tapi kalau pilihannya adalah hutang dan investasi ya, kalau untuk zaman sekarang saya prefer untuk mendingan beresin dulu hutang konsumtifnya dulu gitu. Bukan hutang produktif ya, hutang konsumtifnya dulu. Oke, habis hutang konsumtifnya selesai, jangan hutang konsumtif lagi ya, yang penting ya. Nah iya benar, kadang-kadang jangan siklusnya berulang lagi ya. Tempting tuh. Jadi apa tadi yang once dinit-nitin ya Mas ya? Iya, istilah baru tuh. Oke, next dari Mam Rezita, selamat malam. Untuk investasi emas itu biasanya untuk jangka waktu berapa lama? Iya, kalau emas biasanya tuh di kami itu masuknya ke medium ya. Apa sih kok medium sih? Ya jangka menengah lah ya. Antara 3 sampai 8 tahun gitu-gitu. Kira-kira gitu. Tapi biasanya kalau mau aman ya yang 5 tahunan lagi deh. 5 tahunan aja gitu. Karena kalau untuk sekarang nih emas lagi baru mau naik lagi nih gitu kan, semenjak kemarin slow aja gitu, kayak orang-orang pada pindah semua ke kripto nih, jadi nggak main emas nih, kripto lagi drop pada masuk lagi ke emas nih misalnya. Dan sekarang juga saya nggak ngikutin lagi yang emas yang sekarang ya, cuman yang sebulan lalu tuh spreadnya jadi lumayan tinggi gitu, jadi kalau kita mau masuk emas ya mungkin untuk jangka waktu yang sekitar 5 tahun ya lebih safe ya untuk gitu sih kira-kira.
Sorry. Oke, next-nya. Hai Mas Sofan, saya Dewi dari Mam Dewi nih, di Purwokerto. Investasi umum yang paling menguntungkan dari yang dibahas tadi, paling bagus yang mana ya? Lebih baik fokus pada satu investasi atau punya 2-3 investasi yang berbeda? Nah, ini juga susah nih kalau dibilang paling menguntungkan. Karena ya kalau dibilang paling menguntungkan resiko juga pasti ya paling keren gitu ya, paling tinggi gitu. Uh, kalau buat saya ya, kalau investasi paling menguntungkan adalah investasi yang bikin kita nyaman aja sih, mau berapapun itu hasilnya ya. Karena kalau invest tapi kita juga nggak nyaman, misalnya kita invest di, ini saya cerita dikit ya. Dulu tuh saya waktu masih kerja di perbankan tuh, saya adalah seorang analis kredit, atasan saya tuh senior analis kredit gitu ya, bos saya gitu ya. Dia sangat jago lah ya dalam bisa menganalisa ini perusahaan bakal bangkrut lah segala macam, jago dia. Tapi sama sekali nggak berani untuk investasi. Saya kenalin dia akhirnya ke reksadana saham waktu itu. Dia masuk ke reksadana saham, kebetulan masuknya juga itu di saat yang mungkin lagi nggak bagus ya kondisi ininya, pasar modalnya. 3 bulan kemudian akhirnya dicairin sama dia. Karena sangat-sangat nggak nyaman dibilang untuk di situ gitu. Padahal buat saya, gila ini investasi, saya lagi beli di situ terus bulan berikutnya turun, ya sikat dong ke bawah gitu. Karena jadi barang murah gitu kan buat saya kan. Cuman buat dia nggak begitu gitu. Dia nggak nyaman untuk tidur, nggak nyaman diomelin sama bininya gitu katanya. Ya udah, akhirnya dia cabut itu keluar, masuknya di emas dan deposito di spread 2 jadinya. Buat dia mungkin itu adalah investasi yang menguntungkan buat dia gitu. Kalau buat saya enggak sama sekali. Karena di profil risiko saya investasi di situ itu dengan return yang cuman ya 6% saat itu ya. Kalau untuk deposito gitu-gitu sama sekali nggak menarik. Nah, cuman ya kalau kita ngomong yang menguntungkan nggak hanya bisa sorry sebentar gangguin anak. Nggak hanya bisa kita bilang bahwa returnnya pasti paling tinggi, enggak. Karena kita harus cocokin juga dengan karakter kita tuh, kitanya itu seperti apa gitu. Kita cocok apa enggak, kita tenang apa enggak. Kalau misalnya kita kalau investasi itu pinginnya agar bahasa kerennya kan uang bekerja buat kita kan. Tapi kalau ibaratnya uang bekerja tapi nyebelin gitu kan, bikin kita stres mulu juga ya jadi nggak tenang juga gitu. Kalau baru mau mulai berinvestasi, sebenarnya kalau paling gampangnya untuk semua risk profiling, ya mendingan coba di reksadana dulu gitu. Kalau dibilang bahwa mendingan coba di berapa banyak investasi gitu. Kalau baru mulai saya bilang sih masuknya di tempat-tempat yang emang kita paham, kita tahu gitu. Kalau untuk sekarang kita tahunya cuma emas, deposito, ya masuk aja dulu di situ. Tapi berusaha untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Saya aja udah sering invest di mana-mana gitu misalnya ya untuk di berbagai produk. Bisa dibilang saya termasuk telat masuk ke cryptocurrency misalnya karena merasa bahwa aduh ini apa sih nggak begitu ngerti. Yang masuk duluan malah istri saya sebenarnya. Kenalin ke situ gitu kan. Ini tiap malam kerjanya cuma ngeliatin dengan semangat gitu kan, ngeliatin Indodax ya kalau sebut ininya. Akhirnya saya juga penasaran nih apa sih gitu kan, mulai baca-baca mulai ini gitu ya udah mulai nyoba gitu. Tapi ya tentu strateginya beda lagi gitu kan. Dan secara return nggak banget karena saya rugi. Tapi kenapa kita harus kalau mau investasi itu coba belajar ya karena produk investasi itu terus berkembang ya, zaman ini juga terus berkembang gitu ya. At least kita tahu gitu ini apa, kita paham ini apa gitu. Tapi harus tahu masuk dengan strategi yang benar ya. Karena seiring dengan bertambahnya investasi dan lain-lain itu yang namanya scam pun makin berkembang gitu. Kadang-kadang tuh kita bisa jadi sumber penipuan dari situ gitu, mengatasnamakan suatu investasi yang lagi ngetop gitu. Misalnya kita nggak ngerti apapun, misalnya tiba-tiba yang nawarin orang terdekat kita gitu ya, kita jadi percaya gitu tanpa tahu dasarnya ini seperti apa, jadi bahaya juga gitu sebenarnya. Gitu sih kira-kira kalau dari saya gitu. Intinya kalau mau memulai investasi ya coba di sesuatu yang benar-benar kita kenal dulu gitu, karena kalau begitu kita tahu, kita paham berapapun returnnya, itu udah jadi satu hal yang bisa dibilang terbaik untuk saat ini buat kita. Gitu. Oke, thank you banget Mas jawabannya. Next ya, ada yang kasih tanggapan P2P lending favorit tool ini dari Mam Anjita yang biasa invest di P2P lending.
ya kan? Terus kalau Mam Nurul dia nanya, Mas kalau boleh kasih saran untuk uang nganggur sekitar 1-2 juta itu baiknya diinvestasikan ke apa ya, Mas? Ini uang nganggur misalnya, maksudnya nganggur banget gitu ya, nggak dipakai buat Nganggur apa-apa. banget kayaknya. Uang dikit banget ya. Ya sebenarnya kalau misalnya nggak ada tujuan khusus ya, kalau nggak ada tujuan khusus ya, kalau menurut saya coba ini aja ya. Kalau sekarang tuh saya dan istri tuh lagi senang explore ya, explore untuk invest di digital yang lucu-lucu gitu. Kayak misalnya sekarang kita lagi explore selain kripto ya, apa namanya, di ini beli saham di luar negeri. Kan sekarang udah gampang tuh untuk masuk ke sana dan murah-murah banget gitu kan, cuma beli dengan $1 gitu sebenarnya. Ya $1 kan 7.000 berapa sih, 14.000 perak ya sekarang ya. Ya maksudnya yes itu yang tulis Go Trade benar. Saya lagi nyoba-nyoba Go Trade gitu ya. Apa namanya, lucu juga gitu kan untuk investasi sana bisa $1 gitu kan. Tapi yang penting bukan di situnya gitu ya, tapi bagaimana wawasan kita bertambah tentang investasi ini gitu. Mau produknya apa, mau di mana gitu kan, kita bisa nyoba untuk bisa mulai belajar di sana. Toh duit nganggur kan tadi bilangnya kan. Jadi kalau misalnya ternyata hilang ya sudah lah ya gitu kan, relakan gitu, nggak bakal mengganggu keluarga gitu kan, nggak bikin kita langsung goyah gitu kan, nggak bikin diomelin pasangan gitu kan. Ya gunakan buat belajar gitu. Kalau itu saya ya sebenarnya. Wow, oke banget. Ada pertanyaan lagi dari Mam Ai Jamila. Dia bertanya kalau ada uang dingin lebih baik diapain ya investasi? Uang dingin sama uang nganggur sama nggak sih, Mas? Nah itu Maksudnya dia. Kalau saya sih istilahnya menganggap itu sama. sama ya. Jadi mungkin kurang lebih jawabannya sama ya sebenarnya ya. Jadi ini Ya lebih itu ke kalau dengan uang yang catatan emang nggak ada ini ya, nganggur. nggak ada tujuan buat apa-apaan ya. Kadang-kadang kalau nganggur itu karena emang lagi apa namanya, emang lagi punya duit tapi sebenarnya mungkin KTA-nya lagi banyak gitu misalnya, atau sebenarnya tujuan dana pendidikannya belum ada gitu ya, mendingan ke sono aja dulu fokusnya gitu. Baru kita kalau benar-benar Ya, emang semuanya udah terpenuhi gitu ya, terus ini masih ada yang nganggur, masih ada yang nyisa kira-kira gitu ya. Ya boleh deh coba-coba gitu. ya. Oke, next dari Mam Aci tanya, Mas mau tanya, saya dan suami nggak ada asuransi dari kantor dan lagi kepikiran untuk ambil asuransi kesehatan dan jiwa. Untuk itu idealnya ambil berapa persen dari pendapatan? Ini tentang asuransi. Sorry, izin bentar ya. Ini anak saya soalnya saya pasangin Google Family, jadi jam 9 udah kelok nih. Ini ya. Mau nggak mau ini dilematis nih. Kalau saya nggak buka, saya digangguin terus nih. Bentar ya. Sip, sip. Ya, sorry. Asuransi ya, asuransi kesehatan. Ya, gimana tadi kalau misalnya kepikiran buat ngambil Asuransi. Jadi mau ceritanya kan nggak dapat asuransi dari kantor, ambil asuransi. Kalau kedengeran nggak suara saya? agak Halo, kedengeran nggak suaraku? ya kedengeran sekarang. Iya, surat. Jadi berapa persen dari pendapatan? Berapa Oke. untuk pembayaran preminya ya? Halo? Halo, tes. Saya kedengeran suara? Oke, suara saya kedengeran ya. Sorry, saya ini. Ya, untuk preminya kalau rule of thumb-nya itu kisaran maksimum 10%. Biasanya 5% sih untuk pembayaran premi. Jadi kalau misalnya apa namanya preminya lebih dari itu, maka bisa dikategorikan lebih kemahalan gitu sebenarnya. Tapi ya balik lagi ya, tergantung dari kebutuhan kita seperti apa. Misalnya terutama untuk asuransi kesehatan ya, karena itu berkaitan banget dengan yang namanya fasilitas kesehatan yang akan diperoleh gitu. Layanan kelasnya atau mau yang rawat jalan, rawat inap itu kan beda ya
saya udah nggak ngikutin lagi sebenarnya perasuransian belakangan gitu ya, untuk apalagi yang kesehatan. Tapi ya mau nggak mau harus disesuaikan seperti itu. Jadi kalau rule of thumb-nya kira-kira 5% maksimum 10% dari penghasilan bulanan. Tapi balik lagi ke kebutuhannya. Kalau memang kita benar-benar nggak punya dari kantor, sedangkan ini sesuatu yang menjadi concern kita gitu ya, yang akan membuat kita jadi tenang gitu. Misalnya ternyata dia lebih dari 10%, ya berarti dari tadi komposisi yang kita ngomongin mengenai perencanaan keuangan tadi, pembagian tiap bulan, mau nggak mau adjust-nya harus dari situ gitu, untuk bisa mencapai kenyamanan ataupun keamanan yang kita pinginkan dari asuransi tersebut gitu. Oke. Halo, Mas. Sorry. Bisa dengar suara saya nggak ya? Ya, sekarang bisa. Oke, sorry. Udah ya, jadi ya tentang asuransi. Ada pertanyaan lagi nih, selamat malam Mas Tovan. Aku Dianti dari Jakarta, tertarik banget nih bahas soal investasi. Menurut Mas Tovan, investasi emas dan investasi properti itu lebih pilih mana ya? Plus minusnya gimana? Terutama buat keluarga muda nih, terima kasih. Jadi antara emas dan properti. Oke. Sebenarnya dua hal yang berbeda ya ininya ya, karena kalau kita ngomong dari sisi modal yang dibutuhkan aja udah beda nih, gitu kan. Kalau kita ngomong emas, udah modalnya ya jelas jauh lebih kecil dan lebih gampang ya. Kalau properti otomatis butuh modal yang jauh lebih besar. Tapi kalau kalau memang punya dana lebih gitu ya, mungkin properti bisa jadi pilihan yang oke untuk itu gitu. Walaupun sekarang marketnya juga lagi nggak begitu bagus, cuman harusnya punya kepemilikan atas sesuatu dalam bentuk aset bangunan itu menjadi sesuatu yang sampai kapanpun akan tetap kita butuhkan gitu. Tapi kalau misalnya emang kita pingin investnya itu secara berkala gitu, ya mending masuk di emas dulu gitu. Atau bisa jadi malah sebenarnya emas ini menjadi jembatan untuk beli properti, bisa juga. Soalnya di emas dulu bertahap gitu, begitu udah sampai certain amount misalnya, bisa dipakai untuk mau beli secara cash kalau bisa langsung di situ, atau kalau enggak emas ini justru jadi bahan buat bisa dijual untuk nanti jadi DP gitu. Itu bisa juga gitu. Tapi kalau misalnya punya duit yang cukup buat ngambil ya di properti dengan duit yang segitu besar ya masuk properti aja gitu kan. Kalau segitu banyak langsung dibeli emas, takutnya fluktuasi harganya terlalu gimana-gimana gitu. Atau ya di-combine dua-duanya. Oke, jadi tipsnya gitu ya, bisa di-combine dua-duanya. Nah, from Mam Izat nih mau tanya, adakah tips dan trik mempersiapkan dana pendidikan anak? Apakah perlu dihitung dengan kalkulator inflasi, kira-kira berapa rupiah yang diperlukan sampai dia kuliah? Sehingga kita bisa membreakdown mana jenis investasi yang sesuai dengan besarnya per bulannya. Kalau bicara itu sih iya sih. Saya begitu juga soalnya. Jadi yang perlu dilakukan pertama kan sebenarnya tahu dulu gitu kan, kita mau masukin anak kuliah gitu ya, misalnya itu di mana gitu, dan biaya berapa, dihitung dari sekarang kira-kira inflasinya berapa gitu kan. Kalau misalnya sekian tahun dari sekarang, anaknya baru 1 tahun gitu, dia akan kuliah di umur 17, 16 tahun kemudian kira-kira harganya berapa gitu kan. Nah dari situ baru kita ngitungin tuh kira-kira dengan target return-nya misalnya 10% gitu, kita harus masuk berapa tiap bulan. Nah itu dengan aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutin, sebenarnya mereka punya semua sih. Kalau dulu kita harus bikin Excel formulanya sendiri tuh ngitungnya. Tapi kalau sekarang mah gampang, tinggal ngeliatin aja itu seperti apa. Nanti kita cocokin aja kira-kira mau masukin kemana gitu. Kalau misalnya masih jauh-jauh di kuliah segala macam ya, of course ya bisa ngambil di yang lebih berisiko tinggi lah. Kalau untuk sekarang instrumen yang ada ya kita punyanya saham gitu ya, bisa masukin ke situ gitu. Walaupun kalau zaman dulu tuh orang selalu bikin misalnya, kalau mau bikin simulasi untuk dana kuliah gitu, misalnya kalau saham pakai 20%, ya sebenarnya nggak relevan, nggak make sense kalau untuk sekarang ya. Jadi mungkin dipasang di 10% atau 12%, itu bisa juga di situ. Toh kalaupun ternyata sahamnya naiknya lebih tinggi ya, syukur alhamdulillah di situ kan. Tapi kalau ternyata lebih rendah ya, tabungan kita juga udah cukup untuk bisa mengkompensasi di situ gitu. Jadi kalau ditanya
kita harus menghitung dulu nggak dengan kalkulator ya. The one and only way sih sebenarnya kita cek ke situ. Tapi ya nggak perlu repot lagi kayak zaman dulu gitu. Cukup coba deh dengan yang tadi yang saya sebutkan gitu ya. Dan mungkin sekarang udah nambah lagi, ada beberapa lagi. Itu bisa kok di-generate dari situ. Yang perlu kita lakukan cuma melakukan survei aja. Sekolah yang kita mau masukin itu berapa harganya. Nggak cuma kuliah sih ya. Dari sekarang pun mau masuk SD pun juga sama gitu. Kayak saya sekarang anak saya 2 bulan lagi masuk SD gitu juga kan harus survei-survei dulu. Anak kembar pula gitu kan mau nggak mau mesti tahu gitu harga berapa. Preschool aja udah mahal banget kok Mas sekarang, jangankan tunggu SD. Ya, makanya itu. Preschool, TK aja tuh mahal banget kan maksudnya kalau memang bagus gitu ya. Iya, dan ya kalau misalnya mau mempersiapkan kuliah dan sekarang misalnya anak baru setahun gitu misalnya malah bagus juga sih karena masih jauh lebih lama ya. Betul. Ya mungkin tinggal nanti pada saat berjalannya kombinasinya bisa macam-macam gitu. Bisa misalnya ternyata untuk kuliah di sini investasinya harus sekian gitu kan. Ternyata masih ketinggian ya. Bisa dikombin dengan penghasilan non rutin kita misalnya THR kayak bonus gitu kan bisa dikombin di situ di kalkulatornya bisa menghitung kok kira-kira kombinasi harus seperti apa gitu. Gitu sih gitu kan. Ya benar. Dan yang paling penting emang harus disiplin ya dari kitanya. Maksudnya ya udah dihitung. Oh iya benar. Tapi kayak bulan ini oke nabung buat pendidikan anak, bulan depan enggak, bulan depannya lagi enggak, ya udah bablas aja terus ya, jangan sampai kayak gitu. Betul. Kalau di kalau di SAP gitu ya ada ayahnya Prita gitu ya namanya Pak Iwan Ponco selalu bilang bahwa perencanaan keuangan yang sebagus apapun itu cuma 75%-nya. 25%-nya dari keberhasilan. 75% adalah disiplin itu sendiri. Disiplin, benar. Disiplin mah nggak jalan. Makanya kalau merasa tidak mampu untuk disiplin, serahkan kan kepada yang lebih merasa mampu. Kalau saya di suami saya soalnya. Jujur aja, jadi ya udah dia lebih disiplin, biarin aja. Oke. Mungkin saya sendiri punya pertanyaan nih Mas ya, kalau misalnya ada yang merasa nggak nyaman gitu ya untuk investasi karena takut riba atau terbentur dengan norma-norma lain ya di agama Muslim gitu ya, itu gimana sih Mas, pilihannya apa sekarang kalau misalnya mau investasi tapi takut riba, takut apa segala macam gitu Mas? Oke, sebenarnya kalau pilihannya kalau sekarang udah lumayan banyak ya di semua, mungkin di semua produk juga udah ada gitu. Cuman saya nggak tahu ya kalau misalnya kita ngomong kripto ya, saya nggak tahu itu kalau syariahnya ya. Tapi kalau kita ngomong udah ada misalnya saham gitu ya. Saham juga banyak yang emang syariah gitu kan malah udah ada indeksnya sendiri gitu. Jadi saham-saham yang memang dikategorikan sebagai syariah udah ada kategorinya. Kita bisa pilih dari situ gitu. Untuk investasi misalnya peer to peer lending aja misalnya di industri saya gitu ya. Itu pun kita udah punya peer to peer lending yang memang mengkhususkan diri di syariah gitu. Jadi itu juga bisa pilih mereka gitu peer to peer lending tapi mainnya di syariah. Kalau mau nabung pun misalnya juga ya bisa pilih misalnya di perbankan syariah gitu. Intinya banyak sih sebenarnya sekarang untuk pilihan-pilihan itu gitu. Tinggal kita ikutin aja kategori yang udah dibuat, yang udah kan kalau kita punya produk syariah itu kita harus ada yang namanya Dewan Syariah Nasional DSN ya, saya lupa ininya. Tapi kita harus punya orang yang bisa menjustifikasi produk tersebut dan memang diharuskan oleh regulator untuk produk-produk keuangan yang mengacu kepada prinsip-prinsip syariah gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih kalau kita mau pilih di instrumen tadi ya, kecuali instrumen digital yang baru ya. Nah itu yang mungkin masih perlu perdebatan. Oke, jadi sebenarnya bukan jadi halangan ya, karena sekarang udah banyak banget produk yang bisa provide. Ya, udah banyak kategori-kategorinya gitu. Oke, nah ini cuman mungkin jadi pertanyaan terakhir aja ya, karena di sini ada yang menanggapi bahwa godaan terbesar zaman sekarang itu adalah GoFood, Mas, GrabFood, ya kan? Kalau aku Just Tip, kalau dulu Mas Taufan kan Mothercare ya, sekarang Shopee mungkin ya. Nah, apalagi Pay Later. Nah, sebenarnya gimana ya? Maksudnya kalau untuk GoFood dan GrabFood nih, ini tuh sebenarnya kategori apa sih, Mas? Maksudnya emang konsumtif kah? Tapi kan itu sifatnya makanan, gimana tuh, Mas? Ya. Apalagi pandemik gini kerjanya di rumah ya makan aja terus, gimana tuh Mas? Ya mungkin masuk seperti latte faktor tadi ya. Maksudnya kalau makan ya pagi, siang, malam ya normal gitu kan. Tapi yang nggak normal kan in between-nya kan.
Makanya nasi goreng atau apa segala, tapi tiba-tiba datangnya martabak pecenongan gitu misalnya, ya beda cerita gitu kalau tiap hari gitu kan. Cuman mungkin satu tipsnya adalah yang ya mungkin agak susah dijalankan, tapi beberapa orang sukses buat menjalankan gitu ya. Saya masih semi-semi sukses sebenarnya kalau menjalani. Tapi biasanya gini, jadi kalau dana untuk belanja-belanja kayak begitu ya dimasukin aja di GoPay-nya misalnya. Sebulan misalnya dana untuk kita di budget kita misalnya dana buat jajan gitu misalnya 500.000 gitu, udah masukin aja di situ gitu ya. Artinya kalau mau pesan GoFood ya napasnya cuma 500.000 gitu. Kalau nanti akan di top up lagi pada saat gajian berikutnya, ya udah kira-kira disiplinnya adalah disiplin di situ. Kalau misalnya udah habis ya udah jangan pesan GoFood lagi, bikin sendiri tuh Indomie gitu misalnya ya. Ya kayak gitu salah satu buat membatasi itu gitu. Kalau saya sebenarnya masukin top up di GoPay itu buat transport gitu kan. Kalau sekarang apalagi udah makin macet gitu-gitu untuk benar-benar naik Gojeknya gitu. Tapi ya kadang-kadang gitu kan tahu-tahu istri pakai buat udah jadi martabak nih gitu ya nggak pernah tahu gitu. Yeah. Cuman apa namanya? Itu bisa dilakukan, dan satu hal yang mungkin lebih sedikit kalau kita lihat sisi positifnya kalau kita pakai GoPay ya sebenarnya lebih gampang juga kita untuk bisa nge-trace ya pengeluaran kita di mana kalau mau mencatat gitu, dibanding kalau kita tadi kalau T-Factor keluarin ini cash suka bingung sendiri gitu. Tapi ya cara nyusun seperti yang tadi, plus kita bisa belajar juga tuh habit kita seperti apa dari pencatatan-pencatatan seperti itu. Oke deh. Thank you banget nih Mas Taufan. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, atau ada Mam yang masih mau tanya, saya bisa tunggu. Ini sih di chat udah nggak ada. Dan kayaknya udah jam 21.15 juga, di jam 9.15. Jadi kita akan lanjut dengan foto bersama dulu ya Mas Taufan ya. Habis itu kita akan lanjut dengan door prize. Thank you banget sharingnya Mas Taufan. Terima Di sini kasih tadi juga semuanya. Mohon maaf ada salah-salah sebelum kata. ada yang left, ada 53 orang loh malam ini, luar biasa banget. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah join ya kan. Artinya semuanya tuh pengen belajar lagi, pengen terus dengerin ya, kayak pengen tahu sih apa sih financial planner, gimana caranya kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi, follow @ckm.indo ya. Mungkin kalau misalnya mau tanya lebih banyak lagi bisa DM. Kalau ada yang mau tanya nomor handphonenya Mas Taufan juga boleh tanya ke saya ya kan. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Ya. Thank you banget Mas Taufan, kita foto sharing dulu boleh? Foto session dulu boleh ya? Boleh. Oke, buat teman-teman semua, boleh pasang kameranya untuk on. Kita akan foto session dulu. Di sini sekarang ada 45 orang, tadi ada 53 orang di hari Selasa malam nih. Wow banget loh Mas Taufan, lumayan banget ya kan. Karena semuanya ya paling udah jam segini juga ya. Kenapa? Karena udah jam segini juga gitu ya, sambil jaga anak gitu. Iya. Juga nih. Sebenarnya tadi semuanya pada off kamera tuh sambil nyusuin, sambil nidurin ya kan. Jadi ingat zaman-zaman dulu baby anak-anak masih baby gitu ya. Sekarang umur berapa Mas anaknya? Yang gede umur 11, yang kembar umur 6. Oke, udah ini ya. Bentar lagi masuk SD itu yang kembar ya? Iya, benar. Ya gitu deh, langsung bareng. Untungnya masih online juga, kalau nggak lebih bingung juga nih nganterinnya. Iya, benar. Oke, kita foto session dulu. Mam, ini ada dua page. Aku akan coba print screen. Ya, 1, 2, 3. Bentar. Next, mau ikut ya? Anaknya kalau mau ikut boleh loh. Nggak lagi nonton aja malu-malu. Atau istri saya mau ikut nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah sih semuanya. Thank you banget sekali lagi Mas Taufan atas waktunya. Aku tahu lagi sibuk banget di kantor maupun di rumah, udah menyempatkan diri. Makasih banyak ya. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu. Salam semuanya, ya salam sehat semuanya. Selamat malam. Boleh live? Ya, aku akan lanjutin acara. Thank you. Ya, masih. Ya, bye-bye. Oke, buat teman-teman semua kita akan ada door prize, hadiahnya dari salah satu sponsor kita. Namanya adalah Dulcido ya. Kita akan kasih cookies. Bentar ya, aku share screen.
Wait. Sebentar ya. Udah muncul belum ya? Halo? Udah ya? Oke, kita mulai ya. Yeay. Selamat Mam Dianti, masih ada nggak Mam Dianti? Oke, masih ada. Selamat ya Mam Dianti. Yeay. Yeay, next ya. Tipis banget nih. Mam Ella Primantari, masih ada nggak? Ada nggak? Coba. Ada. Ada nih? Ada, yeay. Yeay, congratulations. Cuma 2 kan di hari ini ya? Malam ini ya? Iya, Mom Ella domisili mana ya? Boleh tahu kah? Karena ini cuma untuk Jabodetabek kan ya? Mom Ella, halo. Sorry, aku spin lagi. Iya, udah stop share screen aja Kak. Iya, makasih. Oke. Oke, thank you Yeay, banget. terima kasih. Selamat untuk Mom Dianti dan Mom Ella. Iya, buat semua teman-teman yang stay tune sampai selesai, thank you banget semuanya. Kita ketemu lagi ya di webinar selanjutnya hari Kamis sama Dr. Dimple. Kita bahas tentang speech delay. Makasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang berkenan. See you. Bye-bye. Dadah. Thank you, Mom Lasti. Thank you, Mami Indi juga. Makasih banyak.